Feng Yu memiringkan kepalanya dan bertanya kepada Feng dan Hua kakak dan Hua. Kamu akan lulus universitas tahun depan, kan? Sudah dengar di mana kamu akan ditugaskan? Ini adalah sesuatu yang Feng Xingtai perintahkan kepada Feng Yu. Feng Xingtai bertanya kepada keponakannya. Tetapi Feng dan Hua tidak ingin berbisnis dan ingin bekerja dengan stabil. Namun, kamu juga bisa memilih unit yang bagus untuk bekerja. Feng Xingtai tidak mengenal banyak orang, tetapi Feng Yu sibuk setiap hari. Jadi dia pasti mengenal banyak orang. Bukankah kamu setiap hari mengatakan bahwa tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan? Atur pekerjaan untuk sepupumu. Aku tidak tahu. Aku mungkin akan kembali ke kampung halamanku, mungkin ke kabupaten. Akan sangat bagus jika aku bisa pergi ke kota. Kota itu sangat makmur, jauh lebih baik daripada kabupaten. Chang'an, tempat dia bersekolah, bahkan lebih makmur. Apakah kamu ingin pergi ke Harbin? Aku punya koneksi. Aku bisa memberimu pekerjaan di Harbin, dan di instansi pemerintah. Kota kecil dan terpencil seperti ini akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berkembang. Sekalipun tak bisa tinggal di ibu kota, Harbin tak masalah. Lagi pula, Harbin kan ibu kota provinsi. Bisakah aku ditugaskan ke Harbin? Apa mungkin? Feng dan Hua tergoda. Karena kau sudah setuju, urusannya beres. Tuliskan sekolah, jurusan, dan informasi lainnya di selembar kertas, dan aku jamin kau bisa tinggal di instansi pemerintah Harbin. Ngomong-ngomong, apa kau punya instansi yang ingin kau tempati? Mata Feng dan Hua terbelalak. Ia tak hanya bisa tinggal di Harbin, tetapi ia juga bisa bekerja di kantor pemerintah dan bahkan memilih instansinya sendiri. Apakah pemerintah kota bisa? Tanya Feng dan Hua ragu-ragu. Komite partai kota tidak yakin, tapi pemerintah kota bisa. Mengingat hubungan Feng Yu dengan Zhang Ruiqiang tak akan menolak tawaran sekecil itu. Jika tidak berhasil, Feng Yu masih bisa menawarkan sumbangan. Ia tak percaya ia tak bisa menemukan seseorang. Melihat Feng dan Hua dan Feng Yu mengobrol dengan riang dan harmonis, lelaki tua itu tersenyum. Keluarga saudara laki-laki kedua sungguh istimewa. Beberapa hari kemudian, Feng Yu dan teman-temannya kembali ke pertanian. Pada hari ke-9 bulan lunar pertama, Feng Yu kembali ke Harbin untuk mengurus beberapa urusan perusahaan. Siswa kelas akhir mulai sekolah lebih awal, dan karena tahun baru Imlek tahun ini datang terlambat, mereka resmi memulai kelas pada hari ke-11 bulan lunar pertama, yang merupakan hari ke-25 bulan lunar kedua. Feng Yu membolos di hari pertama sekolah, tetapi para guru tidak peduli, dan wali kelasnya bahkan dengan senang hati mengizinkannya cuti. Dia telah lulus wawancara untuk masuk ke Universitas Jingcheng, dan karena Feng Yu tidak perlu mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, tidak masalah apakah dia hadir di kelas atau tidak. Lagi pula, tidak banyak materi baru di semester kedua tahun terakhirnya, jadi dia hanya fokus pada evaluasi. Diterimanya Feng Yu di Universitas Jingcheng telah membuat wali kelasnya senang, yang berharap dia akan diakui sebagai guru teladan tahun ini. Kehadiran Feng Yu juga memengaruhi mahasiswa lain yang mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Feng Yu membolos kali ini karena Kirilenko telah mengirimkan beberapa barang paling berharga milik Ho Haitao data teknis mesin pesawat besar. Kali ini, ia tidak ditemani oleh insinyur ahli manapun. Insinyur militer pasti tidak akan kekurangan makanan, dan setiap dari mereka diawasi ketat oleh KGB. Kirilenko tidak akan berani membawa mereka ke Tiongkok. Mendapatkan data teknis saja sudah cukup berbahaya. Sekretaris Su, sudah berkali-kali saya katakan, meskipun Anda punya tamu, Anda harus menuangkan teh. Feng Yu duduk di sofa di kantor Ho Haitao, menyilangkan kaki, memerintah sekretaris Ho Haitao seolah-olah sekretarisnya sendiri. Di meja Ho Haitao terdapat setumpuk cetak biru dan dokumen, yang sedang diperiksa secara intensif olehnya dan beberapa insinyur dari grup industri pesawat Harbin. Sekretaris Su menjelaskan dengan pasrah, Tuan Feng, bukannya saya tidak ingin menyiram Anda. Direktur Hou dan yang lainnya sedang memeriksa cetak biru dan dokumen. Saya hanya takut basah. Apa yang Anda bicarakan? Fotokopi dulu dokumennya, baru kalian masing-masing boleh ambil salinannya. Lihat air liur kepala insinyur Wang, air liurnya menetes ke cetak biru. Kalau mereka merusaknya, saya tidak akan memberi Anda salinan lagi. Kepala insinyur Wang, yang dipanggil Feng Yu, segera menyeka dagunya, menyadari tidak ada air liur sama sekali. Feng Yu hanya mempermainkannya. Padahal ia dikenal ramah. Ia hanya memutar bola matanya ke arah Feng Yu dan berteriak kepada sekretaris Su. Xiao Su, buat beberapa salinan cetak birunya sekarang juga. Ingat juga kerahasiaannya. Siapapun yang mengintip akan ditangkap petugas keamanan. Feng Yu sedang melihat sekeliling dengan malas ketika tiba-tiba ia menyadari kepala insinyur Wang menatapnya tajam. Brengsek. Aku punya cetak biru ini untukmu, dan kau malah mencoba menangkapku? Apa kau masih bisa bersikap masuk akal? Tuan Feng, kau belum menunjukkan cetak biru ini kepada siapapun selain kami, kan? Tanya wakil kepala insinyur Li sambil tersenyum. Feng Yu menundukkan kepalanya sambil berpikir, lalu tiba-tiba tersadar, aku ingat, Sekretaris Su juga melihatnya selain beberapa dari kalian. Sekretaris Su,
yang sedang melipat cetak biru itu, tiba-tiba gemetar dan hampir merobeknya. Ia menatap Feng Yu dengan sedih, menundukkan kepala, lalu melipat cetak biru itu dengan rapi, menumpuknya, memasukkannya ke dalam koper besar, dan membawanya untuk disalin. Orang biasa sama sekali tidak diizinkan menyentuh cetak biru ini. Di seluruh grup industri pesawat Harbin, hanya ada 10 orang yang memenuhi syarat untuk mengaksesnya. Bagaimana, Direktur Hou? Ini cetak biru mesin untuk pesawat seri Il. Cetak biru mesin untuk pesawat seri An akan dikirim nanti, dan 2 prototipe mesin yang sudah jadi akan dibawa ke sini bersama pesawat-pesawat berikutnya. Anda tidak menyesal bekerja sama dengan saya, kan? Tanya Feng Yu bangga. Tangan Hou Haitao dan yang lainnya masih gemetar karena gembira. Harbin Aircraft Industry Group hanya memiliki teknologi untuk mesin kecil, tetapi sekarang mereka mengalihkan perhatian mereka ke pengembangan mesin otomotif. Dengan 2 teknologi mesin ini, Harbin Aircraft Industry Group pasti akan menonjol di antara produsen pesawat terbang nasional. Ia segera melaporkan kabar baik ini kepada atasannya, cara alami untuk mengklaim penghargaan. Setelah mereka menguasai teknologi dan dapat memproduksi mesin-mesin ini sendiri, ia dan seluruh Harbin Aircraft Industry Group pasti akan lebih makmur. Tidak bisakah kalian mengirimkan mesinnya dulu? Tanya Kepala Insinyur Wang dengan agak kecewa. Kepala Insinyur Wang, saya tidak meminta uang untuk ini. Ini hadiah gratis, jadi jangan pilih-pilih. Saya juga sudah memberitahu Direktur Hou bahwa jika saya bisa mendapatkan data teknis pesawat lain, saya pasti akan menjualnya ke Harbin Aircraft Industry Group dengan harga murah, atau menukarnya dengan teknologi lain. Tukar teknologi? Teknologi apa yang ingin kalian tukar? Tanya Kepala Insinyur Wang dengan hati-hati. Data teknis inti Harbin Aircraft Industry Group membutuhkan tanda tangan Direktur Hou atau dirinya. Bahkan tanda tangan wakil direktur pun tak akan berhasil. Ada apa dengan tatapan mata Kepala Insinyur Wang itu? Seolah-olah aku memanfaatkan Harbin Aircraft Industry Group NU. Kaulah yang selalu memanfaatkanku. Oke? Kulihat kau juga berkontribusi pada pembangunan nasional, jadi aku tak peduli padamu. Feng Yu tampak kesal. Sedangkan aku, akhir-akhir ini aku ingin meneliti mobil. Seperti yang kau tahu, sekarang ada pesaing di pasar sepeda motor, dan aku sedang mencoba memperluas cakupan bisnis perusahaan permesinanku. Kau ingin membuat mobil? Mobil tidak sesederhana sepeda motor. Jangan berasumsi bahwa hanya karena perusahaan permesinanmu bisa membuat traktor, kau juga bisa membuat mobil. Hou Haitao menatap Feng Yu dengan jijik. Itulah sebabnya saya ingin menukar teknologi otomotif kita dengan Anda. Bukankah Anda telah meneliti mobil sejak transformasi dalam 2 tahun terakhir? Tapi minivan yang Anda produksi tidak laku. Mereka hanya fokus pada efisiensi bahan bakar, tetapi mobilnya sama sekali tidak nyaman dikendarai. Feng Yu terkesan dengan teknologi yang dikembangkan Feng Yu, tetapi ia terus-menerus mengkritiknya. Apakah pemerintah kota setuju Anda membuat mobil? Tentu saja. Membangun pabrik baru akan menciptakan lapangan kerja bagi pemerintah kota dan membayar pajak yang signifikan di masa mendatang. Bagaimana mungkin pemerintah kota keberatan? Mengingat profitabilitas perusahaan mesin saat ini, pemerintah kota tidak perlu khawatir kita tidak mampu membayar pekerja dan menimbulkan masalah. Pemikiran Feng Yu jernih. FAW, sebuah perusahaan milik negara yang besar di Provinsi Lin, menghasilkan keuntungan besar setiap tahun dari penjualan truk dan mobil. Selain itu, FAW baru-baru ini berencana membuka cabang di Harbin untuk memproduksi suku cadang dan komponen lainnya. Perusahaan mesin di Provinsi Lin telah diakuisisi oleh FAW. Menurut Feng Yu, pengembangan FAW sama sekali tidak berhasil dan visinya terlalu terbatas. Feng Yu yakin mobil-mobil yang diproduksi oleh perusahaan mesin akan lebih memenuhi kebutuhan konsumen. Lagi pula, bukankah Audi awalnya dibentuk dari penggabungan 4 pabrik sepeda, sepeda motor, dan mobil penumpang? Audi telah menjadi begitu populer, jadi mengapa Audi bisa sukses, tetapi perusahaan mesin tidak? Sekalipun harus merogoh kocek dalam-dalam, Feng Yu akan menciptakan merek domestik papan atas. Pasar mobil Tiongkok di masa depan sangat besar. Hampir semua merek mobil besar dunia berlomba-lomba untuk merebut pangsa pasar ini. Karena Volkswagen dan Toyota telah menguasai sebagian besar pasar Tiongkok, mereka telah melampaui General Motors dan menjadi 2 produsen mobil teratas dunia. Direktur Hou, Kepala Teknisi Wang, dan semua pemimpin lainnya, tolong pikirkan ini. Mana yang lebih penting teknologi pesawat terbang atau teknologi otomotif? Jika Anda tidak setuju, lupakan saja. Saya bisa berhenti memproduksi mobil. Tuan Feng, jangan khawatir. Mari kita pikirkan. Itu sesuatu yang bisa kita diskusikan, kata Wakil Kepala Teknisi Li sambil tersenyum. Sekian untuk hari ini. Aku masih punya urusan lain. Lain kali aku datang, kuharap kau bisa memberiku jawaban yang pasti. Feng Yu berdiri dan pergi. Ia tak percaya Harbin Aircraft Industry Group bisa menolak tawaran seperti itu. Seiring situasi politik Uni Soviet yang semakin tidak stabil, peluang Kirilenko pun semakin terbuka. Harga akuisisi lini produksi sepeda motor kini setengah dari harga tahun lalu.
Dan perolehan data teknis pun jauh lebih mudah daripada tahun lalu. Tahun lalu, perolehan mesin dan teknologi untuk pesawat mustahil. Namun kini, bagi Kirilenko, hal itu sama sekali bukan masalah. Feng Yu tak lagi membutuhkan semua data teknis itu. Menjualnya pun tidak terlalu mahal. Saat itu, dengan teknologi yang unggul, menjualnya demi uang memang masuk akal, tetapi mendapatkan harga tinggi mustahil. Maka, Feng Yu berencana menukar teknologi itu dengan apa yang ia butuhkan, dan menggunakan sisanya sebagai bantuan. Dalam banyak kasus, bantuan lebih penting daripada uang. Pada awal Maret, gelombang pertama 6 pesawat Il-76 yang dimodifikasi tiba di Bandara Harbin. Masing-masing dari 6 maskapai menerima satu, dan bahkan Shenyang Airlines pun tak mau ketinggalan. Bersama pesawat itu, datang pula 2 mesin untuk model yang berbeda, yang dibawa kembali ke pabrik industri pesawat Harbin seperti harta karun dan disimpan di bengkel terpisah. Terlarang bagi siapapun kecuali beberapa teknisi. Feng Yu sekali lagi mengunjungi kantor Ho Haitao, kali ini dengan tangan kosong. Tuan Feng, di mana data teknis untuk mesin serian? Ho Haitao bertanya dengan cemas. Direktur Hou, mengapa Anda terburu-buru? Apakah Anda sudah memahami mesin turboprop serial? Anda tidak bisa kaya dalam semalam. Lakukan selangkah demi selangkah. Saya janji. Kapan saya pernah lebih buruk dari Anda? Feng Yu berkata perlahan. Lalu apa yang Anda lakukan di sini? Feng Yu hampir marah. Jadi, jika saya tidak memberi Anda data teknis mesin, saya bahkan tidak bisa datang ke kantor Anda, kan? Direktur Hou, meskipun saya tidak membawa teknologi mesin jet apapun, saya mendapatkan beberapa teknologi desain helikopter dari Biro Desain Helikopter MIL, termasuk konfigurasi baling-baling ganda dan koaksial. Meskipun tidak mutakhir, saya rasa teknologi ini tetap berharga bagi Harbin Aircraft Industry Group, yang saat ini berfokus pada teknologi helikopter. Namun, tampaknya beberapa tempat tidak menerima saya. Saya akan memberitahu teman-teman Soviet saya bahwa saya tidak menginginkan teknologi ini lagi. Feng Yu bergerak untuk berdiri dan pergi. Hei Tuan Feng, apa yang Anda lakukan? Xiao Su, apa yang Anda lakukan? Tuan Feng sudah lama di sini. Mengapa tehnya belum disajikan? Ambilkan teh dari kotak besi itu dan buatkan Tuan Feng secangkir. Ho Haitao menarik Feng Yu. Ia tidak menyangka Feng Yu bahkan memiliki akses ke teknologi dari Biro Desain Helikopter MIL RI, Biro Desain Helikopter ternama di dunia. Mereka merancang Mi-26, helikopter terbesar di dunia, dan mereka benar-benar ahli dalam teknologi helikopter. Ho Haitao merasa khawatir beberapa hari yang lalu. Ia baru saja memperoleh teknologi mesin turboprop canggih, tetapi setelah mendengarnya, atasannya meminta grup industri pesawat terbang Harbin mengirimkan salinannya kepada Shenyang Aircraft Corporation, dengan mengatakan bahwa mereka sedang meneliti teknologi serupa dan dapat menggunakannya sebagai referensi. Ho Haitao sangat marah. Ia telah bekerja keras untuk mendapatkan barang bagus ini, tetapi Shenyang Aircraft Corporation mengambilnya secara gratis. Ucapan terima kasih direktur Ye sangat kasar. Para petinggi juga tahu bahwa mereka memiliki akses ke teknologi mesin jet dan prototipe mesin terbaru. Ia sekarang menyesal melaporkannya terlalu awal untuk mengklaim penghargaan. Akan lebih baik jika ia benar-benar memahaminya sebelum melaporkan. Kekhawatiran terbesarnya sekarang adalah bahkan prototipe mesinnya telah diambil oleh Shen Fei. Siapa yang mengaturnya? Misi utama grup industri pesawat terbang Harbin adalah meneliti helikopter. Ia telah sibuk begitu lama, hanya untuk dibantu oleh Shen Fei. Bagaimana ia bisa merasa senang tentang hal itu? Hari ini, Feng Yu memberitahunya bahwa ia telah memperoleh data teknis dari Biro Desain Helikopter MIL, dan ia sedang dalam suasana hati yang baik. Ini jelas sesuatu yang tak bisa diganggu-gugat, dan dia tidak akan melaporkannya lagi. Dia akan melaporkannya setelah dia benar-benar memahaminya dan mampu menjelaskannya. Itu tetap akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Meskipun teknologi mesin turboprop mungkin lebih berharga, teknologi helikopter lebih penting di Harbin Aircraft Industry Group, setidaknya itulah yang dipikirkan Ho Haitao. Wah, teh ini wanginya enak sekali. Rasanya aku belum pernah mencicipinya, kata Feng Yu sambil menatap Ho Haitao dengan saksama. Ho Haitao menggertakkan gigi dan berkata, Bos Feng, kalau Anda tidak keberatan hanya tersisa setengah kotak, Anda bisa membawanya pulang dan menikmatinya nanti. Teh itu adalah hadiah dari seorang komandan militer berpangkat tinggi, dan ia sendiri tidak tega meminumnya, jadi ia hanya akan memberikannya. Haha, bagaimana mungkin aku malu? Sekretaris Su, bawakan aku daun tehnya. Aku akan mengambilnya nanti. Jangan coba-coba mencuri daun tehnya. Aku bisa mencium baunya. Melihat ekspresi Feng Yu, tidak ada sedikit pun rasa malu. Bos Feng, berapa harga data teknis helikopter ini? Tanya Ho Haitao cemas. Dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan teh yang telah lama disayanginya. Jual? Tidak. Aku hanya akan menukar semua teknologi untuk mobilmu. Terutama penerapan turbocharging pada mesin. Aku tahu kau sudah menelitinya. Semua teknologinya? Yah. Apa?
Kau pikir teknologi untuk helikopter mil tidak seberharga teknologi untuk mobilmu? Direktur Hou, jika kau ragu lagi, aku tidak akan menukarnya. Ngomong-ngomong, aku membeli lini produksi mobil Volga kali ini, yang dilengkapi dengan data teknis otomotif. Aku bahkan sudah menyewa beberapa ahli di bidangnya. Paling buruk, aku akan membayar mereka untuk menelitinya, kata Feng Yu perlahan. Kapan mereka akan mengetahuinya? Itu bukan sesuatu yang bisa kau lakukan dalam semalam, kata Hou Haitao sambil tersenyum masam. Aku bisa menunggu. Feng Yu menyilangkan tangannya, bertanya-tanya siapa yang lebih cemas. Tuan Feng, aku ingat kau pernah mengatakan padaku terakhir kali bahwa kau sepertinya memiliki akses ke teknologi mesin untuk lebih dari 2 pesawat besar. Percuma saja kau menyimpannya. Mengapa kau tidak menukar semuanya denganku? Hou Haitao berkata dengan cerdik. Bukan berarti aku bisa mendapatkannya, tapi aku sudah memilikinya. Apakah kau menginginkan data teknis untuk mesin seri itu? Feng Yu bertanya dengan arogan. Ya, tentu saja tidak. Hou Haitao sangat gembira. Ia bisa mendapatkan teknologi lain. Baiklah, tukarkan dengan sahammu di humidifier dan kipas angin tanpa bilah, kata Feng Yu sambil tersenyum. Tuan Feng, kau bercanda, kan? Hou Haitao terkejut. Dividen dari saham itu sangat besar setiap tahunnya. Bagaimana menurutmu? Ini saatnya untuk berkontribusi bagi negara. Kau tidak khawatir dengan sedikitnya uang yang dihasilkan pabrik, kan? Feng Yu berkata dengan sengaja. Hou Haitao mengumpat dalam hatinya. Kau tidak kekurangan uang. Tetapi grup industri pesawat terbang Harbin kita kekurangan uang. Tahukah kau betapa pentingnya dividen ini bagi grup industri pesawat terbang Harbin kita? Hou Haitao menundukkan kepalanya cukup lama, lalu tiba-tiba mendongak Tuan Feng, bisakah Anda mendapatkan teknologi untuk pesawat MiG? Wajah Feng Yu muram tidak. Sial, MiG adalah pesawat tempur supersonik andalan Uni Soviet, salah satu yang terbaik di dunia. Tangan kiri Lenko tidak sanggup menjangkau sejauh itu. Tuan Feng, saya tidak menginginkan teknologi tercanggih. Saya hanya menginginkan data teknis model lama yang dijual Uni Soviet ke luar negeri, seperti teknologi mesin turbofan mereka. Anda harus membantu saya dengan ini. Dengan ini, teknologi pesawat negara kita dapat menghindari banyak hambatan. Tiongkok pernah membeli model MiG lama dan membongkarnya untuk penelitian. Kemudian, jet tempur seri J Tiongkok dimodelkan berdasarkan MiG. Namun, baru pada J5 pesawat tersebut pertama kali mencapai kecepatan supersonik. Jika kita memiliki data teknis, penelitian akan jauh lebih efisien, secara signifikan mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan jet tempur kita. Saya tidak bisa menjaminnya, tapi saya bisa mencobanya. Zhang Ruiqiang menatap Feng Yu dengan heran. Kau ingin membuat mobil? Xiao Yu, mobil tidak sesederhana sepeda motor. Aku tidak melihat betapa sulitnya. Hanya mesin dan 4 roda, kata Feng Yu santai. Zhang Ruiqiang menggelengkan kepalanya. Kedengarannya begitu sederhana. Jika semudah itu, Tiongkok pasti sudah dipenuhi pabrik mobil. Xiao Yu, kita tepat di sebelah Provinsi Lin, dan ada FAW di Provinsi Lin, produsen mobil terbesar di negara kita. Apakah kau membangun pabrik mobil di Harbin untuk menantang FAW? Zhang Ruiqiang mengingatkan Feng Yu. Feng Yu seharusnya seorang ahli bisnis, jadi mustahil baginya untuk tidak mempertimbangkan hal ini. Meski ini kompetisi, memangnya kenapa? Mobilku punya teknologi yang lebih baik, lebih indah, lebih nyaman, dan lebih murah. Kenapa aku tidak bisa mengalahkan FAW? Feng Yu yakin ia bisa menciptakan merek Tiongkoknya sendiri, bukan hanya meniru merek lain. Teknologi Anda lebih baik? Teknologi Anda lebih indah? Teknologi Anda lebih nyaman? Teknologi Anda lebih murah? Dari mana kepercayaan diri Anda berasal? Zhang Ruiqiang terdiam. Kata-kata Anda bagus, tetapi Anda harus mempraktikannya. Saya sudah membeli lini produksi dan teknologi Volga, dan saya sudah menyewa seseorang untuk mendesain eksterior dan interiornya. Saya jamin ini akan menjadi yang terbaik di dalam negeri dan bahkan global. Soal harganya, saya jamin tidak akan terlalu tinggi, dan performanya akan lumayan. Apakah Anda benar-benar akan membuat mobil? Ya, saya akan melakukannya. Jadi saya ingin pemerintah kota mendukung saya dan memberi saya sebidang tanah agar saya bisa membangun pabrik. Pabrik mobil membutuhkan banyak investasi. Jadi pikirkan baik-baik, desak Zhang Ruiqiang lagi. Tidak banyak orang di Tiongkok yang mampu membeli mobil saat ini, tidak seperti sepeda motor. Penjualan tahunan mungkin kurang dari 10.000 unit, dan investasinya tinggi, jadi ada kemungkinan kerugian yang tinggi. Tentu saja, Zhang Ruiqiang berusaha sekuat tenaga untuk menolak, bukan hanya karena khawatir akan kerugian Feng Yu, tetapi terutama karena Feng Yu bersikeras bahwa pabrik mobil harus terdaftar atas nama perusahaan mesin. Jika pemerintah kota setuju, maka untuk mencegah dilusi lebih lanjut atas saham perusahaan mesin, investasi tambahan akan diperlukan, dan itu pasti akan substansial. Perusahaan mesin saat ini tidak dapat menghentikan keputusan Feng Yu. Lagi pula,
Perusahaan itu telah direstrukturisasi, dan para pemegang saham memiliki keputusan akhir. Namun, pemerintah kota dapat memblokir proyek tersebut dan mencegahnya berlanjut. Saya akan melaporkan ini kepada atasan saya, tetapi pemerintah kota mungkin tidak akan menyetujuinya. Zhang Ruiqiang berpikir itu patut dicoba, tetapi pejabat kota lainnya tentu saja tidak ingin saham perusahaan mesin tersebut semakin terdilusi. Jika Feng Yu membangun pabrik mobil terpisah, tidak hanya tidak akan ada hambatan yang signifikan, tetapi pemerintah kota juga akan memberikan dukungan yang kuat. Zhang Ruiqiang juga bertanya-tanya apakah Feng Yu benar-benar ingin memproduksi mobil, atau apakah ia hanya mencoba untuk mengencerkan saham pemerintah kota di perusahaan mesin tersebut, mengingat profitabilitasnya yang sangat besar. Bukan hanya mesin pertaniannya yang memimpin negara, tetapi sepeda motornya juga menjadi hit nasional, dengan penjualan mencapai 140.000 unit yang mencengangkan tahun lalu, sebuah pencapaian yang mencengangkan. Semua orang berasumsi pasar sepeda motor tidak begitu besar, dengan begitu banyak pesaing dan harga yang tinggi, sehingga 100.000 unit pun akan menjadi penjualan yang bagus. Namun tidak seorang pun menyangka perusahaan akan mencapai penjualan 140.000, menempatkannya di posisi ketiga secara nasional. Dan dilihat dari kinerja penjualan dalam beberapa bulan pertama tahun ini, angka ini berpotensi meningkat secara signifikan. Sepertinya Feng Yu telah melakukan setiap langkah dengan benar, tetapi mobil adalah cerita yang berbeda. Orang kaya lebih menyukai mobil impor karena kualitasnya, sementara orang miskin tidak akan membeli mobil, tetapi sepeda motor adalah pilihan yang bagus. Bahkan mobil impor bekas pun laku lebih baik daripada yang diproduksi di dalam negeri. Lokasi Harbin juga tidak ideal. Itu tepat di sebelah FAW, produsen mobil terbesar di negara itu, dan dapat dengan mudah dihancurkan. Wali kota Zhang, mengapa Anda tidak melaporkan hal ini ke pemerintah kota? Saya jamin dalam 3 tahun, penjualan tahunan akan mencapai 50.000 unit. Berapa banyak pendapatan pajak yang akan dihasilkan? Saya juga mendengar pemerintah kota berencana meningkatkan investasi di bidang pendidikan tahun ini. Sayangnya, keuangan pemerintah kota sedang terbatas. Saya bisa menyumbangkan 3 gedung sekolah baru untuk sekolah-sekolah terpilih. Mata Zhang Ruiqiang berbinar. Menyumbangkan 3 gedung sekolah baru ini berita fantastis. Setiap gedung akan menelan biaya setidaknya beberapa ratus ribu yuan, dan jika lebih baik, lebih dari 1 juta. Ini akan memungkinkan kota untuk memprioritaskan bantuan bagi beberapa sekolah yang rusak. Baiklah, saya akan melaporkan ini kepada pimpinan. Tunggu beberapa hari, dan saya akan memberi Anda jawaban. 2. Hari kemudian, Feng Yu kembali ke kantor Zhang Ruiqiang. Melihat seringai Zhang Ruiqiang, ia merasa seperti sedang berhadapan dengan seorang veteran berpengalaman. Feng Yu langsung menyadari bahwa kota pasti telah setuju, tetapi mereka masih berusaha memerasnya lebih banyak uang. Sialan, apa mereka mencoba memeras orang kaya? Jika saya berinvestasi dan membangun pabrik di tempat lain, bukankah mereka akan memperlakukan saya seperti Taipan? Wali kota Zhang, dilihat dari ekspresi Anda, kota sudah setuju? Ya, kurang lebih begitu, tetapi persyaratannya sedikit berubah. Baiklah, beritahu saya apa saja persyaratannya. Saya akan lihat apakah saya bisa menerimanya. Feng Yu mendesah frustrasi. Pertama, dalam 3 tahun, bangun 10 gedung pendidikan baru untuk kota ini. Setiap gedung tidak boleh lebih kecil dari yang dibangun ayahmu di pertanian. Sialan, 10 gedung? Itu membutuhkan investasi setidaknya puluhan juta. Feng Yu merasa ini bisa diterima. Ia juga ingin menggunakan pendidikan untuk membangun reputasinya. Seperti generasi-generasi selanjutnya, banyak mahasiswa bangga pernah kuliah di gedung Yifu. Jika Ser Shao membuka perusahaan di Tiongkok daratan, pasti akan ada banyak orang berbakat yang bersedia bergabung dengannya, meskipun gajinya lebih rendah. Apakah itu termasuk universitas? Universitas? Tidak, terutama sekolah dasar dan menengah. Universitas didanai negara, jadi kota ini tidak perlu mengkhawatirkannya untuk saat ini. Feng Yu merasa agak menyesal. Akan lebih bagus jika hanya universitas, tetapi sekolah dasar dan menengah juga tidak masalah. Tapi ia juga punya satu syarat. Oke, tapi aku harus menamai gedung pendidikannya. Gedung Feng Yu? Sial. Feng Yu mengerutkan kening. Namamu sial? Seluruh keluargamu sial. Bolehkah disebut gedung Taihua? Itu berarti perdamaian dan kemakmuran bagi negara dan kebangkitan Tiongkok. Zhang Ruiqiang memutar bola matanya. Dia berpura-pura tidak tahu kalau nama itu diambil dari nama orang tuamu, tapi kau masih saja mengada-ada. Oke, kita bisa sepakati itu. Kita sudah sepakat soal itu, jadi mari kita lanjutkan ke yang berikutnya. Perusahaan mesin itu tidak boleh pindah dari Harbin, dan bagaimanapun sahamnya terdilusi, kota ini pada akhirnya harus mempertahankan setidaknya 10%. Jangan pernah pindah dari Harbin, aku setuju. Tapi mempertahankan setidaknya 10% itu terserah padamu. Selama kau berinvestasi dalam proporsi yang sama, saham yang ada tidak akan terdilusi. Tidak pindah dari Harbin? Apa masalahnya? Lalu, dirikan perusahaan induk dan transfer saham perusahaan mesin ke sana.
Caranya sama mudahnya. Yang perlu kau lakukan hanyalah memikirkan pajak. Kau harus membayar pajak di mana-mana. Oke, kalau begitu aku akan bicara tentang yang ketiga. Zhang Ruiqiang tahu Feng Yu tidak akan setuju untuk mempertahankan saham, jadi dia hanya menguji situasi. Tunggu, Wali Kota Zhang, bukankah Anda punya lebih dari 100 syarat? Feng Yu muak. Rentetan tuntutan yang tak berujung ini, satu demi satu, siapa yang bisa mengatasinya? Zhang Ruiqiang tersenyum malu. Tidak, satu syarat terakhir. Warga Harbin harus diprioritaskan saat merekrut pekerja. Baiklah. Itu saja, sudah beres. Feng Yu segera membungkam Zhang Ruiqiang, memaksanya untuk berhenti meminta syarat lagi. Itu saja. Itu saja. Ini peta Harbin. Coba lihat di mana Anda ingin membangun pabrik, dan mari kita bahas biaya penggunaan lahannya. Sial, aku tahu itu tidak akan sesederhana itu. Pemerintah kota masih ingin mempertahankan saham, menggunakan tanah sebagai jaminan. Feng Yu menyetujui semua syarat ini. Dia bertekad untuk meluncurkan proyek manufaktur mobil. Proyek itu memiliki potensi besar di masa depan. Feng Yu telah memilih sebidang tanah kosong di sebelah barat Harbin. Kota ini berencana membangun kawasan industri tingkat nasional di sana di masa depan, dan bahkan sekarang, transportasinya sangat baik, sehingga memudahkan transportasi. Begitu, Zhang Ruiqiang membuka penawarannya, Feng Yu ingin meludahinya. Untuk sebidang tanah seburuk itu, kau membuatnya terdengar seperti properti mewah, padahal harganya sangat tinggi. Kenyataannya, keuntungan kota hanya setengah dari tawaran Zhang Ruiqiang. Namun, tidak ada pemimpin kota yang mengenal Feng Yu sebaik Zhang Ruiqiang. Melihat tekad Feng Yu untuk meluncurkan proyek manufaktur mobil, ia ingin mengamankan lebih banyak keuntungan bagi kota. Lagi pula, Feng Yu baru-baru ini terlibat dalam bisnis pesawat terbang, jadi ia pasti punya uang. Jika tidak berhasil, itu tidak masalah. Jika berhasil, itu akan menjadi pencapaian politiknya. Akhirnya, Feng Yu mengalah dan mencapai kesepakatan dengan Zhang Ruiqiang. Tanah kota akan digunakan sebagai ekuitas, Feng Yu akan menyumbangkan teknologi dan lini produksi, ditambah sejumlah uang, dan Fu Guangzheng akan menyumbangkan bagian yang proporsional. Kepemilikan saham pemerintah kota di perusahaan mesin itu tetap berkurang menjadi 28%, sementara gabungan kepemilikan saham Feng Yu dan Feng Xingtai naik menjadi 56%. Zhang Ruiqiang meneguk secangkir besar teh. Ia akhirnya berhasil memenuhi kepercayaan pemerintah kota, melampaui batas bawah 25% dengan selisih 3 poin persentase jumlah uang yang signifikan. Setelah minum air, Zhang Ruiqiang melihat Feng Yu masih duduk di sofa, menatapnya. Ia sedikit bingung kenapa kau tidak pergi. Apa kau ingin aku mentraktirmu makan siang? Feng Yu. Jika itu investor lain, Zhang Ruiqiang pasti akan tinggal untuk makan siang. Tapi Feng Yu, pulanglah ke rumahmu sendiri. Wali Kota Zhang, kita sudah selesai membahas urusan resmi, dan tiba-tiba aku teringat masalah pribadi. Masalah pribadi? Zhang Ruiqiang menatap Feng Yu dengan waspada. Masalah pribadi apa yang harus kubicarakan denganmu? Anak ini tidak mencoba memanfaatkanku lagi, kan? Apa yang ingin dia jual kali ini? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Wali Kota Zhang, Anda salah. Mari kita kesampingkan urusan bisnis dan anggap diri kita teman, kan? Saya sudah berjasa besar kepada pabrik rokok, kan? Saya dengar rokok edisi khusus Harbin yang baru terjual habis segera setelah dirilis saat tahun baru Imlek. Banyak hubungannya dengan saya, kan? Benar. Orang-orang bilang ini awalnya untuk para pemimpin kota kita, dan kita merokok cukup banyak setiap tahun untuk membangun sebuah gedung. Itu semua ide buruk Anda. Seru Zhang Ruiqiang dengan marah. Rokok edisi khusus Harbin memang terjual lebih baik dari yang diharapkan, tetapi ada dampak yang sangat negatif. Reputasi komite partai kota dan pemerintah kota telah tercoreng. Kapan mereka pernah merokok rokok edisi khusus? Dan klaim bahwa rokok selama setahun dapat membangun sebuah gedung bahkan lebih absurd lagi. Hei Wali Kota Zhang, sebenarnya, ketika menghadapi hal seperti itu, semakin Anda menghentikannya, semakin besar kemungkinannya menyebar seperti api. Mengapa Anda tidak merokok saja rokok jenis ini? Lebih baik daripada membeli Hong Tashan, dan itu bisa dianggap mendukung perusahaan lokal. Zhang Ruiqiang terlalu tidak berpengalaman. Semakin Anda tidak membiarkan orang membicarakan hal-hal seperti itu, semakin cepat penyebarannya, dan semakin aneh versi yang disebarkan. Anda merokok saja rokok ini secara terang-terangan, apa yang bisa mereka katakan? Lagi pula, demi perusahaan-perusahaan kota, apa salahnya menerima sedikit kesalahan reputasi? Bukankah sudah cukup bagi para pemimpin untuk tahu apa yang sedang terjadi? Zhang Ruiqiang membuka laci, mengeluarkan sebungkus perlengkapan khusus Harbin, dan menyalakannya sendiri. Apakah Anda pikir kami tidak melakukan ini? Percuma saja. Orang-orang itu mengatakan bahwa perlengkapan khusus kami berbeda dari perlengkapan khusus yang dibeli di pasaran. Milik kami lebih baik dan lebih mahal. Feng Yu ingin tertawa terbahak-bahak. Melihat Zhang Ruiqiang dipermalukan sungguh menyenangkan. Bagaimana mungkin dia terlihat seperti calon bos Harbin?
Dia menahan tawanya dan berkata, sebenarnya, pabrik minuman keras, tempat pembuatan bir, dan pabrik tekstil Harbin semuanya bisa menggunakan taktik ini persediaan khusus, membuatnya tampak seperti barang bagus. Tapi kita tidak akan memberitahu mereka di mana persediaan khusus itu berada. Mereka boleh menebak sesuka hati. Jika pabrik menghasilkan uang, kota juga akan menghasilkan uang. Demi kehidupan warga yang lebih baik, saya pikir Anda punya kewajiban untuk berkorban seperti itu. Berhentilah memberiku ide-ide buruk ini. Apa kau tidak punya cara yang lebih masuk akal? Ya, iklan. Bisakah kau menanggung biaya iklannya? Aku akan membebaskan biaya perencanaannya. Bukankah itu bagus? Sang Ruiqiang terdiam. Kota ini tidak mungkin memasang iklan di CCTV seperti yang dilakukan Feng Yu. Biayanya terlalu mahal. Lagi pula, pabrik-pabrik besarlah yang beriklan. Pabrik kecil seperti ini tidak akan membutuhkannya. Sekalipun penjualan meningkat, itu pun tidak akan menutupi biaya. Feng Yu mencondongkan tubuh dan berkata sambil menyeringai, Wali Kota Zhang, ternyata ada cara untuk sedikit memperbaiki citra kita. Mata Zhang Ruiqiang berkilat penuh harap apa itu? Wali Kota Zhang, sepupu saya lulus kuliah tahun ini. Bagaimana dengan penempatan kerjanya? Soal penempatan kerjanya, dia tentu akan kembali ke kampung halamannya. Pemerintah daerah akan mempertimbangkannya. Sebagai mahasiswa, apa yang Anda khawatirkan? Zhang Ruiqiang mengabaikannya. Dia ingin bekerja untuk pemerintah kota Harbin. Feng Yu menggosok hidungnya. Apakah Anda mencoba mencarikan saya pintu belakang? Jika itu yang Anda pikirkan, ya sudahlah. Feng Yu tanpa malu mengakui bahwa ia memang sedang mencoba mencarikan pintu belakang. Keponakan saya bekerja di pabrik bir, di garis depan. Keponakan saya bekerja di pabrik kapas, juga di garis depan. Itu berbeda. Mereka kerabatmu. Jika mereka ditugaskan, bukankah itu hanya akan menimbulkan gosip? Sepupu saya berbeda. Dia lulusan universitas biasa, sudah menjadi kader. Lagi pula, selama dia bekerja di pemerintah kota, tidak perlu memberinya jabatan resmi. Zhang Ruiqiang memandang Feng Yu dengan jijik. Kamu ingin langsung jadi pejabat setelah lulus? Apa kamu pikir menjadi pejabat semudah itu? Pertama, ceritakan tentang rencanamu untuk mengubah wajah pemerintah kota. Apakah ada peluang? Feng Yu sangat gembira dan berkata cepat bahkan, kamu bisa mengatakan di berita bahwa Harbin Special ini adalah rokok khusus untuk pasar Harbin. Khusus untuk Harbin. Bukankah itu masalah? Zhang Ruiqiang menatap Feng Yu tanpa berkata-kata. Apakah kamu memintaku untuk menurunkan statusku dan menggunakan tipu daya untuk menyenangkan warga? Ini mungkin solusi, tapi dia wakil wali kota. Kalau dia bilang begitu, mau ditaruh di mana muka seluruh pemerintah kota dan para pemimpin kota? Ide yang buruk. Itu idemu? Pasti berhasil. Mustahil. Zhang Ruiqiang menolak mentah-mentah. Sekalipun dia setuju, para pemimpin lainnya tidak mau. Ada cara lain. Pasang iklan di koran dan promosikan Harbin. Kamu bisa mengajak pabrik bir itu bekerja sama dan merilis bir Harbin spesial. Kalau kamu melakukan ini, mata Zhang Ruiqiang berbinar. Pendekatan ini memang akan meminimalkan dampaknya, sekaligus mempromosikan pemerintah kota Harbin dan bahkan mungkin meningkatkan penjualan bir Harbin. Patut dipertimbangkan. Aku akan melaporkannya ke pimpinan nanti, dan mereka pasti setuju. Berikan informasi kerabatmu nanti, tapi itu hanya untuk posisi juru tulis. Jangan terlalu dipikirkan. Pemerintah kota sendiri perlu merekrut, dan tahun ini mereka berencana mempertahankan lebih banyak talenta. Lulusan perguruan tinggi akan sangat cocok untuk pekerjaan itu. Tidak perlu kembali. Aku punya informasinya. Ada di sini. Tolong. Zhang Ruiqiang, bukankah kau baru saja bilang kau tiba-tiba teringat sesuatu yang pribadi? Membawa informasi itu bersamamu? Ini jelas sudah direncanakan. Anak ini menipuku lagi. Tuan Zhao, Tuan Mei sudah kembali. Oh. Bagaimana negosiasinya? Pemerintah Harbin seharusnya menyetujui persyaratan kita, kan? Tuan Zhao mengambil cangkir teh dan menyeruput teh hangatnya dengan gembira. Tuan Zhao, ekspresi Tuan Mei sepertinya salah. Mungkin ada masalah dalam negosiasi. Apa? Ada yang tidak beres? Di mana Mei Fangwu? Panggil dia segera. FAW, produsen mobil terbesar di Tiongkok, bernegosiasi dengan pemerintah Harbin untuk membangun 2 pabrik cabang kecil, tetapi tidak berhasil? Seharusnya tidak seperti ini. Kondisinya bagus. Kedua pabrik di Harbin itu sudah setengah mati, dan mereka masih menginginkan harga tinggi? Bukankah pemerintah kota Harbin takut merugi sendiri? Tuan Zhao, saya telah mengecewakan Anda dan mengecewakan FAW. Negosiasinya gagal. Mei Fangwu mendesah, wajahnya menunjukkan kelelahan yang tak tersamar. Gagal? Kenapa? Harganya tidak tepat? Bukankah sudah kubilang kita bisa melonggarkannya? Tuan Zhao kesal. Jika kesepakatan itu tidak berhasil, mereka tidak perlu kembali. Meskipun Harbin dan Jicheng sudah dekat,
Mereka tidak mampu terus-menerus bolak-balik seperti ini. Tuan Zhao, tidak mungkin. Harbin meluncurkan proyek mobilnya sendiri. Apa? Harbin meluncurkan proyek mobilnya sendiri? Mereka gila. Tuan Zhao tercengang. Harbin begitu dekat dengan Ji Cheng. Apakah mereka mencoba menantang FAW? Dari mana mereka mendapatkan kepercayaan diri untuk bersaing dengan FAW? Mereka berani bersaing dengan produsen mobil terbesar di Tiongkok? Tuan Zhao, tahukah Anda perusahaan mesin Harbin itu? Perusahaan yang menjual sepeda motor. Perusahaan inilah yang baru saja meluncurkan proyek mobil. Kudengar mereka membeli teknologi dan lini produksi Soviet. Mereka sekarang sedang meratakan lahan dan akan membangun pabrik di musim semi. Perusahaan yang menjual sepeda motor juga ingin memproduksi mobil? Apa mereka pikir bisa memproduksi mobil hanya dengan membeli teknologi dari Uni Soviet? Mobil jauh lebih canggih daripada sepeda motor. Lagi pula, apa mereka sudah menyelidiki pasar mobil? Mereka ingin meluncurkan proyek mobil secara impulsif. Kalau begitu, mereka seharusnya tidak melanjutkan pembicaraan dengan pemerintah Harbin. Ketika pabrik mobil mereka tidak bisa beroperasi lagi, mereka akan datang kepada kita untuk membelinya. Tuan Zhao meletakkan cangkir tehnya dengan berat di atas meja. Tehnya terciprat ke meja, membasahi salinan rencana pembangunan kawasan industri mobil di atas meja. Semuanya, harap diam. Saya akan bicara sebentar. Ada yang bilang kita terlalu ambisius di industri otomotif, iri dengan keuntungan FAW. Yang lain bilang kita membeli teknologi yang sudah ketinggalan zaman, kita hanya bisa memproduksi mobil secara tertutup, dan tidak akan ada yang membelinya. Tapi saya ingin bilang, jangan khawatir sama sekali. Kita sudah merekrut desainer dan insinyur terbaik, dan kita punya dana yang cukup untuk memastikan mobil merek Songjiang kita sukses di seluruh negeri. Li Mingde berdiri di atas panggung dan mengadakan rapat mobilisasi, mendesak karyawan perusahaan mesin untuk mengajukan mutasi ke cabang otomotif yang baru. Cabang baru ini kabarnya terletak di ujung barat Harbin, di daerah yang sangat terpencil. Meskipun gaji tetap sama, antusiasmenya tetap rendah. Kabarnya, kenaikan gaji akan datang di pertengahan tahun, baik untuk perusahaan mesin utama maupun cabang sepeda motor. Jika sekarang sama saja, apakah akan selalu sama? Mereka bahkan lebih khawatir tentang apa yang terjadi jika cabang otomotif gagal. Bahkan dengan janji mutasi, akankah mereka tetap mendapatkan posisi yang bagus? Gaji dan bonus bervariasi di setiap bengkel. Mereka adalah pemimpin nasional dalam penjualan sepeda motor dan mesin pertanian, tetapi bisakah mereka dibandingkan dengan FAW di sektor otomotif? Tak seorang pun melangkah maju, membuat Li Mingde agak malu. Ia melirik beberapa orang yang baru saja ia ajak bicara. Seseorang segera melangkah maju, berteriak, Tuan Li, saya bersedia pergi ke pabrik mobil. Tuan Li, saya juga bersedia pergi. Saya yakin, di bawah kepemimpinan para pemimpin kita pasti bisa mengalahkan FAW. Saya juga bersedia pergi. Demi pembangunan bangsa kita melawan pendudukan Jepang di industri otomotif kita. Kita akan bekerja keras dan membangun mobil kita sendiri. Feng Yu menyaksikan dari bawah, terdiam. Pembicaraan itu semakin absurd, hampir mengangkatnya ke tingkat kepentingan nasional dan etnis. Tampaknya ada pengaruhnya. Setidaknya lebih dari yang dikatakan Li Mingde. Beberapa karyawan sudah bergabung dalam diskusi. Namun jumlahnya masih terlalu kecil tidak cukup. Perekonomian nasional sedang tidak berjalan baik saat ini, dan banyak perusahaan milik negara masih terguncang akibat reformasi yang gagal. Banyak kota memiliki pekerja tetapi tidak cukup lapangan kerja. Tetapi di Harbin, yang terjadi justru sebaliknya ada lapangan kerja tetapi tidak cukup pekerja. Di masa lalunya, perusahaan-perusahaan besar milik negara seperti grup industri pesawat terbang Harbin, pabrik motor listrik, perusahaan mesin, dan pabrik bir sedang berjuang keras, tidak dapat beroperasi dengan kapasitas penuh. Para pekerja bekerja 1 hari dan mengambil cuti 2 hari. Namun kini, keadaannya berbeda. Pabrik-pabrik beroperasi dengan kapasitas penuh, dan Feng Yu secara langsung mengontrak sebagian besar produk industri ringan yang diproduksi dan menjualnya ke Uni Soviet. Sebelumnya, beberapa pabrik besar di Harbin mengharuskan salah satu orang tua untuk pensiun, dan kemudian anak mereka akan mengambil alih. Namun kini, dengan berkembangnya pabrik, mereka dapat mengizinkan anak-anak mereka bekerja tanpa perlu pensiun. Bahkan mereka yang sudah pensiun pun dipekerjakan kembali. Zhang Ruiqiang awalnya memberitahu Feng Yu bahwa ketika merekrut pekerja, penduduk Harbin akan diprioritaskan. Kini, dengan prioritas tersebut, jumlah orang yang tersedia tidak mencukupi. Entah mereka sudah pensiun dan tidak mampu menangani kerasnya bengkel, atau mereka sama sekali tidak berpengalaman. Kebanyakan mesin bubut saat ini semi-otomatis, dan mereka yang tidak berpengalaman berbeda dengan anak-anak pekerja pabrik. Sebagian besar anak-anak ini telah berada di sekitar pabrik sejak kecil, telah melihat beberapa pekerjaan dan bahkan dapat bertanya kepada orang tua mereka tentang hal itu ketika mereka pulang. Orang luar ini berbeda. Majikan mereka mungkin tidak mau mengajar mereka. Mereka tidak memiliki perhatian khusus dari orang tua mereka, dan mereka tidak tahan dimarahi.
Mengubah mereka menjadi pekerja terampil jauh lebih sulit daripada anak-anak karyawan pabrik. Tampaknya kita perlu menargetkan perusahaan milik negara dan membajak beberapa pekerja terampil dari sana. Terlalu sedikit yang bersedia pindah ke pabrik mobil. Nah, FAW tampaknya memiliki cukup banyak pekerja yang pensiun secara internal. Tiba-tiba terpikir oleh Feng Yu bahwa FAW juga tampaknya memiliki proses suksesi yang serupa begitu mereka cukup dewasa. Banyak pekerja, seperti yang ada di Harbin, memilih untuk memberikan pekerjaan mereka kepada anak-anak mereka. Bertahanlah selama 2 tahun, dan hidup akan baik-baik saja. Tetapi setelah para pekerja terampil itu pensiun secara internal, tampaknya mereka dipekerjakan kembali, dan beberapa bahkan tampaknya mencari pekerjaan di Harbin. Pekerjaan lain mungkin tidak cocok untuk mereka, dan upahnya mungkin tidak tinggi. Tetapi di pabrik mobil, mereka benar-benar pekerja terampil. Setelah mobilisasi Li Mingde, beberapa memang datang, tetapi jumlahnya tidak banyak. Ia hendak memberitahu Feng Yu bahwa ia pasti akan memaksa beberapa pekerja terampil untuk pindah ke pabrik mobil, agar tidak menunda pembukaannya. Feng Yu menepuk bahu Li Ming sambil tersenyum. Bos Li, bagaimana pendapatmu tentang kita pergi ke FAW untuk merekrut orang? Pergi ke FAW untuk merekrut orang? Untuk apa? Para pensiunan. Selama mereka tidak dipaksa pensiun, kita bisa mempekerjakan mereka. Mata Li Mingde terbelalak. Ini terlalu memalukan, bukan? Kau bersaing dengan mereka untuk pasar mobil. Dan sekarang kau merekrut orang tepat di depan pintu mereka? Apa kau tidak takut mereka akan marah dan mengambil tindakan? Bos Feng, apa kau benar-benar ingin melakukan ini? Li Mingde menelan ludah dan bertanya dengan susah payah. Ya, bukankah mereka bilang kita membuat mobil secara tertutup? Oke, sekarang kita akan menggunakan pekerja mereka untuk membuat mobil. Kalau mereka punya nyali, mereka bisa mempekerjakan kembali semua pekerja pensiunan itu. Ayo kita lakukan. Bos Hao, sesuatu yang buruk telah terjadi. Apakah ada kecelakaan di bengkel? Bos Hao tiba-tiba berdiri. Jika terjadi kecelakaan di bengkel tepat setelah tahun baru, itu pasti bukan kabar baik. Tidak ada kecelakaan di bengkel, dan produksi berjalan lancar. Tuan Zhao akhirnya duduk, menyesap cangkir tehnya, dan mengkritik dengan sedih, tidak ada kecelakaan, jadi mengapa Anda panik? Ceritakan apa yang terjadi. Tuan Zhao, tolong pergi ke gerbang pabrik dan lihat. Ada yang membuat masalah? Tuan Zhao mengerutkan kening. Siapa yang berani membuat masalah di FAW? Lagi pula, semua gaji pekerja telah dibayarkan tahun ini. Bahkan selama liburan tahun baru Imlek, diputuskan bahwa mulai bulan Maret, semua tingkat pekerja akan mendapatkan kenaikan gaji. Lalu siapa yang akan membuat masalah? Mereka tidak membuat masalah. Mereka sedang merekrut di gerbang pabrik kami. Apa katamu? Merekrut? Wajah Tuan Zhao dipenuhi rasa tidak percaya. Merekrut? Kenapa di FAW? Dengan gaji yang kami terima di FAW, apakah kami benar-benar akan pergi? FAW selalu menjadi yang merekrut, tidak pernah ada presiden bagi orang lain yang merekrut dari FAW. Ketika Tuan Zhao sampai di gerbang, ia mendapati petugas keamanan sedang berdebat dengan beberapa orang asing. Apa yang terjadi? Tuan Zhao, orang-orang ini keterlaluan. Lihat spanduk mereka. Seru Direktur Ye dari Departemen Keamanan dengan marah. Presiden Zhao mendongak dan melihat spanduk-spanduk penuh tulisan berkibar tertiup angin. Cabang otomotif perusahaan mesin Harbin sedang merekrut pekerja terampil. Pekerja pensiunan di bawah usia 55 tahun dipersilakan untuk melamar. Setelah diterima, gajinya dijamin lebih tinggi daripada FAW. Semua karyawan akan disediakan asrama staf. Semakin tinggi pangkatnya, semakin baik tunjangannya. Tangan Presiden Zhao gemetar karena marah. Perusahaan mesin Harbin lagi. Apa yang mereka lakukan? Merekrut di gerbang FAW kita? Ini keterlaluan. Ini keterlaluan. Cabut semua spanduk mereka. Teriak Presiden Zhao. Apa yang mereka lakukan? Ini di luar pabrik FAW Anda. Departemen Keamanan Anda tidak memiliki wewenang penegakan hukum. Saya akan menelepon polisi. Ma Aiguo, wakil direktur baru perusahaan mesin dan direktur cabang otomotif, datang dan berteriak. Anda ingin menelepon polisi? Kami bahkan akan menelepon polisi. Direktur Ye juga tahu bahwa wewenang penegakan hukum Departemen Keamanan mereka terbatas pada area pabrik. Di luar pabrik, mereka berada di bawah pengawasan kantor polisi setempat. Sebelumnya, mereka menegakkan hukum di gerbang, dan tidak ada yang berani keberatan. Tetapi hari ini, ketika seseorang menunjukkannya, ia mulai ragu, terutama karena pihak lain bukan dari unit kecil, tetapi dari kader. Ye Linhua, apa yang kau lakukan? Aku sudah bilang untuk menurunkan spanduk mereka. Apa kau tidak dengar? Teriak Presiden Zhao. Presiden Zhao, ada apa? FAW begitu mendominasi sampai-sampai kau ikut campur dalam rekrutmen perusahaan mesin Harbin kita? Ma Aiguo berdiri di depan spanduk. Merekrut? Apa kau sedang merekrut? Apa kau tidak punya cukup pekerja di Harbin?
Apa kau merekrut langsung di gerbang FAW? Kau mencoba mencongkel orang-orang dari FAW. Apa yang kau coba lakukan? Kami bebas merekrut dimanapun kami mau. Apa urusanmu? Lagi pula, bagaimana kami bisa mencongkel orang-orang dari FAW? Lihat spanduk-spanduk ini. Mana yang bertuliskan FAW? Teriak MAI Guo. Sebelum datang, MAI Guo telah menerima instruksi dari Feng Yu dan Li Mingde bahwa spanduk-spanduk itu tidak boleh menyebut FAW, tetapi tetap harus jelas bagi karyawan FAW sekilas. Cobalah untuk memancing keributan agar kabar menyebar lebih cepat, tetapi hindari kekerasan dan jangan sampai dirugikan. Jika pihak lain mencoba bersikap keras, kaburlah, dan Feng Yu akan membantu mereka memperbaiki diri. Pensiunan dan anak-anak karyawan FAW dipersilakan, tetapi karyawan FAW yang masih bekerja dilarang keras, karena hal itu akan menempatkan perusahaan mesin dalam posisi yang sulit. MAI Guo juga meyakinkan keduanya bahwa ia pasti akan merekrut setidaknya 30 pekerja terampil untuk cabang otomotif, yang semuanya berkualifikasi 4 ke atas. Maka, ia membawa sekitar selusin karyawan dari Departemen Publisitas Pabrik dan mengendarai 2 minivan ke pintu masuk FAW di Jicheng. Mereka memilih untuk melakukannya saat pergantian shift, karena banyak pekerja tidak tinggal di lingkungan pabrik, dan spanduk mereka terlihat saat keluar pabrik. MAI Guo juga meminta orang-orang berteriak dengan pengeras suara, mengumumkan persyaratan dan tunjangan rekrutmen perusahaan mesin. Sementara beberapa pekerja FAW dan keluarga mereka yang tidak bekerja muncul, ia juga memanggil Ye Linhua, seorang anggota Departemen Keamanan. Ye Linhua bingung melihat kerumunan itu dan mengira telah terjadi kecelakaan di pintu masuk. Jika ada karyawan FAW di dalam, mereka pasti tidak akan membiarkan orang-orang mereka menderita. Namun, ketika mereka mendekat, mereka baru tahu bahwa ia direkrut oleh perusahaan mesin Harbin. Bagaimana mungkin ia begitu cakap? Bukankah ini seperti membeli sandal di pemandian umum? Namun, setelah beberapa kali berdebat, ia bahkan tidak berhasil membujuk MAI Guo. MAI Guo dulunya adalah anggota Departemen Propaganda Perusahaan Mesin, dan bertanggung jawab atas pekerjaan publisitas. Bagaimana mungkin Ye Linhua, seorang pria kasar yang biasanya hanya bisa mengumpat dan berkelahi, membujuk MAI Guo? Ketika Tuan Zhao datang dan memintanya untuk mengambil spanduk, ia tidak berani. Itu sungguh melampaui batas wewenangnya. Jika lawan bicaranya adalah warga biasa, ia tidak akan takut, tetapi lawan bicaranya juga seorang pemimpin. Jika ia menggunakan kekerasan, akan sulit untuk menghadapinya. Presiden Zhao menunjuk hidung MAI Guo dan berkata, Anda sedang merekrut pensiunan di sini. Di FAW apa Anda butuh penjelasan? MAI Guo berkata perlahan, Presiden Zhao, Anda tidak mengerti hukum, kan? Saya tidak menulis itu. Anda sendiri yang mengetahuinya. Tentu saja, jika pensiunan dari pabrik Anda secara sukarela melamar kerja di cabang otomotif perusahaan mesin kami tidak bisa disalahkan. Atau Presiden Zhao bisa mengumumkan di pabrik bahwa tidak seorang pun diizinkan bekerja di perusahaan mesin kami. Sekalipun mereka bangkrut, mereka harus gigih dan gigih. Mereka tidak boleh iri atau cemburu. MAI Guo berdebat sejenak. Lalu, melihat ketidaksabaran Presiden Zhao, menyuruh Ye Linhua untuk mengambil spanduk-spanduk itu, mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan. MAI Guo segera memerintahkan semua orang untuk mengemas spanduk-spanduk itu, memasukkannya ke dalam mobil, dan pergi. Yang tidak diketahui Presiden Zhao adalah bahwa saat mereka berdebat, seseorang diam-diam telah membagikan beberapa brosur. Banyak pekerja pasti sudah tahu tentang hal ini. Keesokan harinya, Ketua Serikat Pekerja FAW, melihat tumpukan aplikasi pensiun internal di mejanya, hampir mencabut rambutnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa begitu banyak orang mengajukan pensiun internal? Orang ini berusia 54 tahun, dan pekerja bisa pensiun di usia 55 tahun, dan Anda bahkan tidak bisa menunggu setahun? Apakah Anda tidak tahu perbedaan antara pensiun internal dan gaji pensiun? Dan orang ini baru berusia 36 tahun. Apakah ada anggota keluarga Anda yang bisa mengambil alih? Ketua Serikat Pekerja bertanya kepada sekretarisnya dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ternyata orang-orang ini berencana untuk mengambil gaji pensiun internal mereka dan bekerja di perusahaan mesin Harbin untuk mendapatkan uang tambahan. Itu tidak jauh, dan mereka bahkan bisa pulang pada hari Minggu. Terlebih lagi, gaji kerja ulang yang ditawarkan oleh perusahaan mesin itu sebenarnya lebih tinggi daripada yang diterima karyawan FAW. Ketika Ketua Serikat Pekerja dan Direktur Bengkel datang menemui Tuan Zhao, dia sangat marah. Perusahaan mesin Harbin ini sungguh tidak tahu malu. Apakah ini masih pabrik saudara di kota saudara? Kali ini tidak akan ada pensiun internal yang disetujui. Siapapun yang tidak setuju akan dipotong gajinya. Selain itu, tidak seorang pun boleh menyebarkan rumor tentang perusahaan Harbin yang buruk itu di dalam pabrik. Siapapun yang menyebarkannya lagi akan dipotong gajinya. Setengah bulan kemudian, Feng Yu meninjau laporan MAI Guo dan sangat puas dengan pekerjaannya. Merekrut lebih dari 50 pekerja terampil dari FAW, semuanya berpangkat tinggi, termasuk 3 pekerja level 6, merupakan kejutan yang menyenangkan.
Dikombinasikan dengan pekerja yang dipindahkan dari perusahaan mesin dan pekerja terampil pensiunan yang direkrut dari pabrik Harbin lainnya, pabrik tersebut lebih dari cukup untuk menjaga kelancaran operasional pabrik. Jika pejabat Jicheng di Provinsi Lin tidak menghubungi rekan-rekan mereka di Harbin, mereka mungkin bisa merekrut lebih banyak lagi dari FAW dan perusahaan Jicheng lainnya. Setelah mendengar ini, Zhang Ruiqiang yakin itu adalah ide Feng Yu. Tidak ada orang lain yang akan membuat skema licik seperti itu. Ia menghubungi Li Mingde, yang menyadari kritik dari pemerintah kota dan mengatakan tidak akan mengambil dari pabrik lain, mengakui bahwa mereka sudah merekrut cukup banyak. Pembangunan di kampus pabrik juga telah dimulai, dan diperkirakan akan beroperasi pada bulan Agustus. Meskipun prosesnya belum cukup cepat, Feng Yu merasa puas. Ia yakin sejumlah kendaraan baru akan tersedia di pasaran pada akhir tahun. Pesawat-pesawat terakhir tiba di Bandara Harbin pada bulan April, dan setelah diperiksa oleh maskapai, kontrak-kontrak pun difinalisasi. Total nilai penjualan pesawat melebihi 1,5 miliar RMB, dan keuntungan Feng Yu mendekati 500 juta RMB. Perdagangan pesawat ini sukses bagi semua pihak. Maskapai penerbangan menghemat uang, membeli sejumlah pesawat besar langsung dengan harga yang sangat rendah. Harbin Aircraft Industry Group juga senang, karena Feng Yu berjanji bahwa prototipe mesin dan teknologi mereka telah dikirimkan, sehingga menghemat biaya RD yang signifikan dan mengamankan pendanaan tambahan dari otoritas yang lebih tinggi. Kedua pabrik pesawat Soviet juga senang, menukar pesawat mereka yang tidak terjual dengan pasokan-pasokan yang besar, meningkatkan taraf hidup para pekerja mereka, dan memperkaya kantong mereka sendiri. Feng Yu dan Kirilenko tentu saja lebih senang lagi, karena mereka telah menghasilkan uang paling banyak dan sama-sama berperan sebagai orang baik. Namun, kali ini, permintaan Feng Yu akan spesifikasi teknis MiG menempatkan Kirilenko dalam posisi yang sulit. MiG telah dijual sebelumnya, tetapi komponen intinya dilindungi, sehingga pembongkaran hanya akan menghasilkan komponen yang rusak, sehingga mustahil untuk dipelajari. Hal ini secara efektif mencegah kebocoran teknologi. MiG adalah pesawat tempur paling berharga di Uni Soviet, dan data teknisnya tentu saja dijaga kerahasiaannya. Kirilenko sendiri tidak ingin menyetujui permintaan Feng Yu, dan ia tidak berani melakukannya. Ini bukan pesawat sipil. Ia tidak memiliki akses ke informasi rahasia seperti itu. Namun Feng Yu mengatakan bahwa jika ia bisa mendapatkan data teknis ini, ia bisa mendapatkan lebih sedikit data lainnya. Lagi pula, Feng Yu hanya menginginkan data yang usang, bukan yang paling canggih. Bahkan data teknis pesawat tempur MiG asli pun tak masalah. Kirilenko akhirnya setuju. Jika ia menginginkan data pesawat tua dan usang, bukan tidak mungkin mendapatkannya. Misalnya, ia sudah mendapatkan beberapa data tentang Biro Desain Helikopter MiG. Sejak Feng Yu mengatakan kepadanya bahwa Uni Soviet akan runtuh dan bahwa ia harus memanfaatkan kesempatan itu untuk lebih berani dan mencari keuntungan lebih banyak untuk dirinya sendiri, Kirilenko menjadi jauh lebih berani. Ia berulang kali bertanya kepada Feng Yu apakah ia menginginkan senjata dan artileri. Dengan mengatakan ia bisa diambil memperdagangkannya melintasi perbatasan dengan harga rendah yang terjamin. Feng Yu menolak. Apa gunanya membawa kembali itu? Untuk menjadi pedagang senjata? Di Tiongkok, jika Anda berani menyentuh senjata, Anda akan dipanggil untuk diinterogasi oleh otoritas terkait. Namun, Feng Yu tetap sangat tertarik dengan data teknis tersebut. Jika Kirilenko bisa mendapatkan data desain senjata tersebut, Feng Yu akan dengan senang hati menerimanya. Informasi tersebut dapat disumbangkan kepada negara melalui grup industri pesawat terbang Harbin. Tetapi menyumbangkan amunisi secara langsung adalah ide yang buruk, kecuali jika saat itu sedang perang. Seandainya Kirilenko tidak kehilangan sebagian saham perusahaan tambangnya kepada Feng Yu, dan ingin menggunakannya sebagai kompensasi, Feng Yu bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk menerima informasi teknis amunisi tersebut. Tentu saja, janji berani Kirilenko juga berkat promosi ayahnya baru-baru ini menjadi Letnan Jenderal. Setelah Kirilenko menjadi Letnan Jenderal, ia merasa semakin berterima kasih kepada Feng Yu. Lebih lanjut, mengenai saham perusahaan tambang tersebut, Feng Yu bahkan telah menawarinya 49% saham, berapapun harganya. Feng Yu, menepati janjinya, benar-benar menginvestasikan 2 miliar. Ia ingat betul bahwa ketika Feng Yu pertama kali meminta pinjaman rubel, ia hanya punya sedikit uang. Bagaimana mungkin ia tiba-tiba bisa mendapatkan begitu banyak sekarang? Hal ini semakin meyakinkan Sethenko bahwa Feng Yu pasti memiliki koneksi di kalangan petinggi Tiongkok. Berharap mendapatkan lebih banyak informasi tentang Feng Yu di masa mendatang, yang akan memungkinkannya untuk maju lebih jauh, Sethenko setuju untuk membantu Kirilenko mendapatkan beberapa data teknis dan menyerahkannya kepada Feng Yu. Namun, Feng Yu tidak terlalu peduli dengan informasi tersebut. Ia tidak akan mendapatkan sepeser pun, jadi ia hanya bisa menyumbangkannya. Ia sebenarnya lebih tertarik pada janji Kirilenko untuk menyediakan sejumlah besar peralatan industri berat Soviet. Ia tidak hanya bisa menjualnya, tetapi Feng Yu juga bisa menyimpan sebagian untuk dirinya sendiri. Produksi mobil menuntut kebutuhan material yang sangat tinggi. Lebih lanjut, setelah membeli tungku listrik berdaya sangat tinggi untuk grup industri pesawat terbang Harbin, perusahaan Taihua telah dihubungi oleh lebih dari satu produsen besar,
yang juga memintanya, dan beberapa bahkan secara khusus meminta peralatan lain. Feng Yu menginstruksikan Wu Zigang untuk memberikan persetujuan lisan untuk saat ini dan, jika ia bisa mendapatkannya, ia pasti akan menjualnya kepada mereka. Terlebih lagi, keuntungannya sungguh luar biasa, dan setelah diperoleh, tidak perlu khawatir tidak bisa menjual. Dalam industri berat, Tiongkok masih jauh tertinggal dari Uni Soviet, dan investasi Feng Yu di sana menawarkan Marin keuntungan yang signifikan. Jangan berasumsi bahwa hanya dengan memiliki peralatan yang lebih baik akan meningkatkan kapabilitas industri Tiongkok secara signifikan. Jika pola pikir ini tidak berubah, dalam beberapa tahun, ketika peralatan ini kembali usang, masalah akan muncul. Misalnya, perusahaan mesin awalnya mengakuisisi peralatan dan data teknis Soviet yang canggih, tetapi tidak mempertimbangkan inovasi teknologi. Pejabat kota hanya berfokus pada mencari untung. Seandainya Feng Yu tidak menjadi pemegang saham utama dan mengubah pendekatan mereka, perusahaan mesin akan jatuh ke dalam posisi canggung yang sama, yaitu keterbelakangan teknologi dan produk yang tidak laku dalam 10 tahun, seperti di masa lalunya. Feng Yu tidak dapat mengendalikan bidang lain, tetapi situasi ini tidak akan pernah terjadi lagi di perusahaan mesin. Ia akan memastikan teknologinya tetap menjadi yang terdepan di negaranya, dengan tujuan menjadi pemimpin global. Meskipun membutuhkan investasi awal yang signifikan, ini adalah satu-satunya cara untuk mencapai perkembangan yang sehat dan memastikan produk perusahaan tetap kompetitif. Banyak orang datang ke Harbin baru-baru ini, semuanya membeli personel dari berbagai pabrik. Mendengar bahwa peralatan bekas dari Uni Soviet telah tiba di Harbin, mereka datang untuk melihat apakah ada yang cocok untuk pabrik mereka. Pemimpin kami Jiang Daming, atas undangan Uni Soviet, telah memutuskan untuk mengunjungi Uni Soviet pada tanggal 6 bulan ini. Hati Zhang Ruiqiang berdebar kencang ketika melihat berita ini. Kunjungan pemimpin ke Uni Soviet yang diprediksi Feng Yu benar-benar terjadi, bahkan perkiraan waktunya pun tepat. Jadi, apakah Uni Soviet benar-benar akan hancur tahun ini? Setelah membaca berita itu, Zhang Ruiqiang masuk ke ruang kerja, membuka naskah yang telah lama ia tulis, dan mulai merevisinya secara detail. Besok, ia akan menunjukkan naskah ini kepada surat kabar nomor 1 provinsi dan kemudian mengirimkannya ke People's Daily. Zhang Ruiqiang, apakah ini naskah penting yang kau bicarakan? Ini omong kosong belaka. Kau bilang Uni Soviet akan hancur, dan aku mengerti. Dengan ekonominya yang hancur, banyak orang percaya negara itu akan runtuh, tetapi kau sebenarnya meramalkan tanggal yang tepat. Kau hanya berlagak. Kepala Provinsi nomor 1 memandang Zhang Ruiqiang dengan pandangan tidak setuju. Ia mengagumi etos kerja dan kemampuan Zhang Ruiqiang, tetapi ia tidak pernah menyadari bahwa Zhang Ruiqiang begitu pandai bersandiwara. Ia bisa mengerti ramalan runtuhnya Uni Soviet, tetapi jika ia meramalkan tanggal yang tepat, ia akan menjadi terkenal. Jika ia benar, seluruh karir politiknya akan tamat. Tetapi mungkinkah ramalan ini benar? Begitu banyak pemimpin di pemerintahan pusat tidak dapat menemukan jawabannya, dan akses Zhang Ruiqiang ke informasi yang jauh lebih sedikit daripada mereka. Bagaimana mungkin ia bisa menemukan jawaban seperti itu? Pemimpin, saya tidak sedang berlagak. Saya punya sumber informasi spesifik. Setelah membaca naskah saya, Anda akan menemukan analisis detailnya. Sumber informasi spesifik? Sumber apa? Provinsi nomor 1 penasaran. Zhang Ruiqiang tampaknya tidak bermaksud berdalih. Pemimpin, Anda mungkin pernah mendengar tentang perusahaan Taihua, perusahaan swasta yang berinvestasi di perusahaan mesin dan berkolaborasi dengan Harbin Aircraft Industry Group dan pabrik motor listrik untuk mengembangkan pelembab udara dan kipas angin listrik. Mereka awalnya berdagang dengan Uni Soviet. Saya sudah mengenal manajer umum mereka, Feng Yu, selama lebih dari 1 atau 2 tahun. Mitra Soviet mereka adalah putra seorang pemimpin militer, yang atasannya adalah Ye Liqin. Siapa? Ye Liqin? Ya, orang yang saat ini paling diunggulkan di Uni Soviet untuk menggantikan Qiao Fu. Dan Feng Yu juga memberitahu saya bahwa ekonomi Soviet sudah runtuh, dan mereka sangat membutuhkan dukungan Tiongkok. Itulah sebabnya pemimpin kita, Jenderal Jiang, mengunjungi Uni Soviet. Namun, dukungan Tiongkok justru menjadi pemicu penggulingan Qiao Fu. Pemimpin, pikirkanlah, jika seorang pemimpin Soviet membutuhkan dukungan Tiongkok, bukankah rakyat Soviet akan menganggapnya sebagai tindakan pengkhianatan? Mata Provinsi nomor 1 terbelalak. Ia menyadari bahwa kata-kata Zhang Ruiqiang masuk akal. Permintaan Qiao Fu untuk dukungan Tiongkok menunjukkan bahwa kendalinya atas Uni Soviet telah mencapai titik terendah. Uni Soviet memang kuat, tetapi ada kemungkinan besar akan disintegrasi. Jika Zhang Ruiqiang benar-benar memiliki akses ke informasi internal yang akurat, menghitung tanggal pasti keruntuhan Uni Soviet akan sangat mungkin. Tinggalkan naskah ini di sini, saya akan memeriksanya. Kepala stasiun di stasiun kereta Harbin akhir-akhir ini luar biasa sibuk, menerima telepon setiap hari untuk mencari koneksi, dan setiap panggilan membuatnya bingung bagaimana cara menolaknya. Semua panggilan itu memiliki tujuan yang sama, mengirimkan gerbong untuk mengangkut mesin-mesin besar.
Ia bertanya kepada bawahannya dan mengetahui bahwa perusahaan Taihua telah mengamankan pengiriman besar peralatan industri lainnya dari Uni Soviet. Kali ini, semuanya adalah peralatan industri berat, jenis yang sebelumnya diblokir oleh Eropa dan Amerika Serikat untuk dijual ke Tiongkok. Taihua sebelumnya telah mengakuisisi peralatan industri Soviet, tetapi selalu untuk industri ringan. Kali ini, mereka mengakuisisi peralatan industri berat, yang sama sekali tak terbayangkan. Industri berat adalah salah satu kekuatan teknologi terpenting dari sebuah negara adidaya pada masa itu, dan produknya jarang diekspor. Namun, Taihua berhasil mengamankan peralatan ini. Lebih lanjut, dikatakan bahwa peralatan ini berasal dari tahun 1985 dan seterusnya dan dianggap sebagai teknologi mutakhir di seluruh dunia. Uni Soviet tidak pernah mengekspornya ke Tiongkok, tetapi entah bagaimana, Taihua telah mengamankan begitu banyak peralatan tersebut. Yang lebih luar biasa lagi, harga peralatan ini 30% lebih rendah daripada harga yang dikutip secara internasional. Banyak orang di Harbin mengatakan bahwa perusahaan Taihua milik lembaga negara dan mewakili negara. Itulah sebabnya harganya begitu rendah. Apakah semua ini untuk pembangunan nasional? Yang lain mengatakan perusahaan Taihua hanyalah perusahaan swasta. Pemiliknya sangat cakap, mampu memperoleh peralatan Soviet yang tidak bisa dimiliki orang lain. Hanya sedikit yang mendukung teori ini. Bagaimana mungkin seorang individu swasta memperoleh begitu banyak peralatan yang bahkan pemerintah pun tidak bisa? Ada juga teori-teori lain. Sulit dikatakan, imajinasi orang-orang Tiongkok benar-benar meluap. Feng Yu tak kuasa menahan tawa dan tangis mendengar versi-versi fantastis ini. Nama belakang saya Feng, dan para pemimpin tidak punya nama belakang itu, katanya. Namun mereka bilang saya anak haram mereka. Tentu saja, Feng Yu tidak berusaha menghentikan rumor-rumor ini, membiarkannya menyebar bebas. Semakin menyebar, semakin sedikit orang yang berani menimbulkan masalah bagi perusahaan Taihua. Meskipun Feng Yu memiliki beberapa koneksi, itu masih jauh dari cukup. Belakangan ini, kata-kata seorang pemimpin terkadang mengalahkan hukum. Feng Yu menghabiskan hari-harinya berkeliling perusahaan, menandatangani kontrak penjualan, dan bahkan jarang bersekolah. Karena Kirilenko begitu berkuasa, semakin banyak peralatan industri berat Soviet yang dikirim, dan bahkan Wu Zigang pun sering harus menunggu di stasiun kereta. Sehingga Feng Yu harus bertanggung jawab atas perusahaan. Harbin Aircraft Industry Group, yang telah lama mengincar tungku listrik berdaya ultra tinggi, tiba-tiba mendapatkan dua di antaranya. Dua perusahaan besar milik negara, yang menggunakan cara administratif untuk mengungguli pesaing lain, membeli tungku tersebut dari perusahaan Taihua. Tentu saja, harga yang mereka tawarkan sangat memuaskan Feng Yu. Tanpa memperhitungkan keuntungan di masa mendatang, harga pembeliannya sendiri lebih tinggi daripada yang ditawarkan Harbin Aircraft Industry Group pada awalnya. Peralatan peleburan lainnya, termasuk teknologi terkait, juga dibeli oleh perusahaan-perusahaan besar, dengan permintaan yang melebihi pasokan. Dua perusahaan bahkan mencoba menekan perusahaan Taihua melalui pemerintah kota untuk mendapatkan peralatan yang telah lama mereka idamkan dengan harga rendah. Namun, pemerintah kota tidak hanya mengabaikan tawaran tersebut tetapi juga melaporkannya ke Taihua. Feng Yu dengan belak-belakan memberitahu kedua perusahaan tersebut bahwa mereka tidak akan bekerja sama lagi di masa mendatang, bahkan dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian, Feng Yu menyumbangkan beberapa barang kepada pemerintah kota, sehingga meningkatkan pencapaian politik Zhang Ruiqiang. Lihatlah, inilah keuntungan memiliki koneksi di posisi tinggi betapa mudahnya menyelesaikan sesuatu. Harga tinggi Feng Yu menghasilkan pendapatan pajak yang lebih tinggi bagi pemerintah kota, sebuah bukti pencapaian politik para pemimpin kota. Menurunkan harga jual Taihua berarti merugikan kepentingan Harbin, yang tentu saja membuat para pemimpin Harbin tidak senang. Zhang Ruiqiang, khususnya, yang sangat tidak menyukai mentalitas birokrasi ini, secara terbuka menyatakan bahwa selama sebuah perusahaan tidak merugikan kepentingan bangsa dan rakyatnya, pemerintah tidak boleh mengganggu perkembangannya. Lebih lanjut, Feng Yu selalu menjual ke perusahaan-perusahaan Harbin terlebih dahulu, kemudian ke perusahaan-perusahaan di provinsinya, dan terakhir ke perusahaan-perusahaan dari provinsi lain. Bahkan para pemimpin provinsi memuji pendekatan Feng Yu, belum lagi para pemimpin kota Harbin, yang sangat mendukung Taihua, pembayar pajak terbesar di antara perusahaan-perusahaan swasta. Berkat upaya Feng Yu, kekuatan industri berat Harbin meningkat pesat, dan bahkan secara signifikan, kekuatan provinsi Heilongjiang secara keseluruhan. Para pemimpin Harbin bahkan memesan beberapa peralatan dari Feng Yu yang belum ia beli. Dengan ini, industri Harbin niscaya akan memimpin bangsa dan mengembalikan kejayaannya sebagai basis industri berat Tiongkok. Feng Yu bersandar di sofa, menutup telepon, dan raut wajah gembira terpancaria akhirnya mendapatkan data teknis untuk pesawat MiG yang diminta pabrik industri pesawat Harbin. Kirilenko, bagaimanapun juga, telah mendapatkan teknologi MiG lama yang dicari Feng Yu. Meskipun sudah usang di Uni Soviet, teknologi itu setidaknya dapat menghemat waktu penelitian Tiongkok selama beberapa tahun. Ketika orang kepercayaan Kirilenko menyampaikan informasi tersebut, Feng Yu segera mengirimkannya kepada Hou Haitao,
mengingatkannya untuk segera menyerahkan teknologi otomotif grup industri pesawat Harbin. Kali ini, Hou Haitao tidak berkata apa-apa, langsung meminta data cadangan dikirimkan kepada Feng Yu. Ia telah lama menantikan teknologi MiG ini. Tuan Feng, jika Anda bisa mendapatkan ini, bisakah Anda juga mendapatkan teknologi pembuatan kapal Soviet? Hou Haitao menatap Feng Yu dengan penuh harap. Feng Yu, teknologi pesawat ini mungkin cocok dengan keahlian Harbin Aircraft Industry Group, tetapi teknologi pembuatan kapal tidak ada hubungannya denganmu. Kau menginginkannya juga? Tidak, aku tidak bisa. Feng Yu awalnya mempertimbangkannya, tetapi Kirilenko menjelaskan bahwa koneksi ayahnya hanya terbatas pada Angkatan Darat. Ia telah menghabiskan banyak uang untuk mengakuisisi Angkatan Udara, tetapi ia benar-benar tidak memiliki cara untuk mencapai Angkatan Laut. Feng Yu merasa sedikit menyesal, tetapi juga bisa dimaklumi. Mungkin Kirilenko punya solusi, tetapi harganya terlalu tinggi, sehingga tidak ekonomis. Feng Yu secara pribadi telah berinvestasi di Harbin Aircraft Industry Group untuk mendukung industri pertahanan negara. Ia tidak bisa terus-menerus membayarnya, bukan? Tentu saja, jika ada kesempatan, Feng Yu tetap akan mengakuisisinya. Tetapi ia tidak akan bersusah payah melakukannya. Beberapa hari kemudian, Hou Haitao mengundang Feng Yu ke Harbin Aircraft Industry Group lagi. Feng Yu sangat bingung. Apa yang Hou Haitao inginkan darinya lagi? Apakah ia mengincar teknologi Angkatan Laut? Memasuki kantor Hou Haitao, Feng Yu melihat seorang pria berseragam militer. Melirik dari balik bahunya, Feng Yu tersentak. Ya Tuhan, seorang jenderal. Meskipun Hou Haitao juga menikmati pangkat mayor jenderal, perbedaan antara perlakuan terhadapnya dan perlakuan seorang jenderal sejati sangat besar. Siapakah orang ini? Apakah ia dipanggil ke sini karena orang ini? Tuan Feng, ayo, perkenalkan. Ini Jenderal Shen, pemimpin dari Shenzhen. Jenderal Shen, ini Tuan Feng, orang yang selama ini ingin Anda temui. Feng Yu, Hou Haitao memperkenalkan dengan antusias. Feng Yu dan Jenderal Shen saling berpandangan, dan tak satupun dari mereka berbicara lebih dulu. Feng Yu bertanya-tanya mengapa Jenderal Shen mencarinya. Apakah ia datang atas nama para petinggi? Sial, aku sudah banyak membantu negara. Kalian sebaiknya jangan bertindak terlalu jauh. Jika kalian membuatku kesal, aku bukan satu-satunya yang bisa membantu. Jenderal Shen mengawasi Feng Yu dengan saksama. Ia telah menyelidiki Feng Yu dan menemukan bahwa ia tidak memiliki latar belakang sama sekali. Tak satupun kerabatnya selama 3 generasi menjadi pejabat tinggi. Jadi, anak ini benar-benar memulai dari nol dan membangun karir yang begitu gemilang. Lihatlah anak-anak orang lain, lalu pikirkan tentang anak hilang miliknya sendiri. Sulit untuk membedakannya sampai Anda membandingkannya. Sungguh menyebalkan. Halo, Tuan Feng. Jenderal Shen mengulurkan tangannya. Feng Yu sedikit terkejut. Jenderal ini tampaknya tidak sesombong yang dibayangkannya. Halo, Jenderal Shen, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Jika Anda mencari peralatan dan teknologi Angkatan Laut, maaf saya tidak dapat membantu Anda. Saya berkewajiban untuk berkontribusi bagi negara, tetapi saya belum siap mempertaruhkan nyawa saya untuk itu. Feng Yu membungkam Jenderal Shen dengan kata-kata, mencegahnya untuk benar-benar memintanya. Hahaha, Jenderal Feng memang selucu yang dikatakan Direktur Hou. Jangan khawatir, selama kau mematuhi hukum, negara tidak akan memaksa siapapun. Aku datang ke sini hari ini hanya untuk bertemu denganmu dan melihat orang seperti apa dirimu. Seseorang yang telah membawa begitu banyak teknologi canggih ke negara ini. Jawaban Jenderal Shen juga mengejutkan Feng Yu. Tidak memaksanya bukanlah hal yang buruk. Setidaknya itu menyelamatkannya dari banyak masalah. Tapi datang ke sini untuk pertemuan sungguhan tidaklah semudah itu. Jenderal Shen, apakah kau kecewa saat melihatku? Canda Feng Yu. Bukan kecewa, tapi terkejut. Kau masih sangat muda, tapi kau telah mencapai begitu banyak hal hebat. Aku jauh di bawah levelmu. Kurasa tidak banyak orang di negara kita yang bisa dibandingkan denganmu, dari zaman dulu hingga sekarang. Pujian yang cukup tinggi, dan Feng Yu merasa tersanjung. Namun dalam hati, ia dipenuhi rasa bangga. Seandainya orang tuanya ada di sini. Jika mereka tahu seorang jenderal memuji putra mereka seperti itu, wajah mereka pasti akan dipenuhi senyum. Jenderal Shen, Anda terlalu baik. Saya agak gelisah. Jadi, saya akan mentraktir Anda hari ini. Ayo kita pergi ke restoran Moskow yang baru di Dongcheng itu. Hou Haitao mengingatkan Feng Yu akan kehadirannya. Di grup industri pesawat terbang Harbin, bagaimana mungkin Feng Yu menjadi tuan rumah? Ada apa dengan Jenderal Shen? Dia tidak langsung ke intinya. Jika dia menunggu lebih lama lagi, Feng Yu, dengan sifat liciknya, tidak akan memberi mereka kesempatan untuk bicara. Tuan Feng, Jenderal Shen sebenarnya ada urusan di sini. Kita bicarakan makan malam nanti. Feng Yu mengangkat sebelah alisnya. Benar saja, dia ada di sini, dan dia bilang tidak ada apa-apa. Kenapa Anda datang jauh-jauh dari Shenzhen ke Harbin?
Hanya untuk bertemu saya? Bercanda. Jenderal Shen tiba-tiba mengeluarkan sekuntum bunga merah besar dari sakunya dan meletakkannya di dada Feng Yu. Ini membuat Feng Yu bingung. Apa maksudnya? Apakah ini hadiah untuk saya? Saya hanya seorang siswa sekolah dasar. Saya telah membawa begitu banyak hal baik untuk negara ini. Tak apa kalau kau tak menyebutku, tapi apa gunanya memberiku bunga merah? Selamat, Feng Yu. Mulai hari ini, kau sudah menjadi prajurit tentara pembebasan rakyat yang mulia. Apa? Apa aku sedang direkrut menjadi tentara? Sial, bukankah pendaftarannya sukarela? Bagaimana bisa ada wajib militer paksa? Tunggu, Jenderal Shen, apa maksudmu? Feng Yu memetik bunga merah itu dan menatap Jenderal Shen dengan waspada. Itulah maksudku. Kau terdaftar. Direkrut khusus. Dalam 5 tahun, kujamin kau akan jadi mayor. Apa menjadi mayor begitu hebat? Feng Yu terdiam. Apa yang terjadi dengan janji untuk tidak memaksa orang? Kau pikir menjadi tentara itu mulia? Tapi ini bukan masa perang. Ini masa damai. Tentara, selain berlatih, juga memberikan dukungan di berbagai tempat, seperti melawan banjir dan gempa bumi. Ini benar-benar berbeda dengan tentara dalam pikirannya. Menjadi orang kaya yang santai, punya segalanya untuk makan dan minum, bepergian, berjemur, bermain dengan anjing, dan mengajak burung jalan-jalan, adalah kehidupan idealnya. Tunggu, Jenderal Shen, saya tidak setuju dengan pendaftaran khusus ini. Jangan coba-coba membodohi saya. Saya mengerti beberapa hukum. Ini bukan masa perang, jadi wajib militer tidak diperbolehkan. Jadi, saya menolak. Tuan Feng, ini kesempatan bagus, dan Anda tidak harus bertugas di militer, tambah Hou Haitao. Apa maksud Anda? Feng Yu tercengang. Jika dia tidak bertugas, apakah dia masih seorang prajurit? Itu hanya boneka. Asalkan Anda berkontribusi lebih banyak untuk pertahanan negara di masa depan. Feng Yu ingin meludahi wajah Hou Haitao. Dia tahu itu tidak mungkin. Lagi pula, saya sekarang bos besar di perusahaan, mengelola ribuan orang. Hanya orang bodoh yang mau bergabung dengan tentara demi Anda dan diawasi oleh banyak bos. Jika aku punya kesempatan, aku akan berkontribusi untuk negara. Bahkan, kontribusiku untuk negara jauh melebihi kebanyakan orang. Dan aku punya karakter yang buruk, yang akan mencemarkan nama baik militer, jadi aku tidak perlu bergabung dengan militer. Kesempatan bagus ini bisa kuserahkan pada putra Direktur Hou. Putraku lulus kuliah tahun ini dan tidak membutuhkan kesempatan ini. Sial, putramu sendiri tidak mau pergi. Dan kau ingin aku pergi? Feng Yu juga dalam hati melabeli Hou Haitao sebagai penjahat. Aku juga diterima di Universitas Jingcheng. Jenderal Shen, Direktur Hou, aku ada beberapa hal yang harus dilakukan di perusahaan, jadi aku pergi sekarang. Aku mungkin akan bepergian selama beberapa hari ke depan, jadi tolong jangan panggil aku. Feng Yu melarikan diri. Jika Hou Haitao pernah menyebutkan tentang wajib militer lagi padanya, dia akan sangat marah. Jenderal Shen dan Hou Haitao bertukar pandang dan mendesah tak berdaya. Benar saja, orang ini tidak tertarik dengan wajib militer. Sebenarnya, kunjungan Jenderal Shen hanyalah kesempatan untuk bertemu Feng Yu. Ia datang untuk membahas sesuatu yang sangat penting dengan Hou Haitao, sesuatu yang selalu ingin dilakukan Hou Haitao. Harbin Aircraft Industry Group dulunya adalah perusahaan militer yang memproduksi jet tempur dan dianggap sebagai salah satu perusahaan militer paling awal di Tiongkok. Selama putaran terakhir reformasi perusahaan tersebut mengalami transisi dari militer ke sipil, sesuai dengan peraturan pemerintah. Saat itulah Harbin Aircraft Industry Group mulai mengembangkan proyek-proyek otomotif. Percaya bahwa dengan teknologi mesin pesawat mereka, memproduksi mesin otomotif akan mudah dan menguntungkan. Namun, mereka gagal mempertimbangkan bahwa Harbin Aircraft Industry Group terlalu dekat dengan FAW, dan mobil-mobil yang mereka produksi tidak memiliki fitur khusus, yang menyebabkan penjualan yang mengecewakan. Meskipun mereka tidak merugi, mereka juga tidak menghasilkan banyak uang. Mereka juga mengembangkan proyek pesawat kecil, berharap mendapat untung darinya, tetapi tetap stagnan. Sedangkan untuk proyek helikopter, meskipun dipertahankan, tidak menerima pesanan sipil. Jika tidak meraup untung besar dari pelembab udara, Harbin Aircraft Industry Group akan seperti pendahulunya. Bahkan proyek helikopter akhirnya dialihkan untuk penggunaan sipil, sehingga mengurangi tekanan finansial. Singkatnya, selama transisi dari ekonomi terencana ke ekonomi pasar, mereka tidak mengerti bagaimana menyesuaikan produk mereka dengan pasar dan menarik konsumen. Secanggih apapun teknologi mereka, tanpa promosi penjualan, mereka tidak akan menghasilkan uang. Namun, ini tetap merupakan hal yang baik. Banyak perusahaan yang beralih ke model baru akhirnya bangkrut. Jika mereka tidak bangkrut, mereka akan membebani pemerintah daerah. Ada banyak contoh seperti itu di masa lalu. Feng Yu sebenarnya membenci pemikiran para pemimpin saat ini. Mereka memiliki kemampuan produksi militer yang besar, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara memonetisasinya.
Lihatlah Amerika Serikat dan Uni Soviet, keduanya merupakan eksportir senjata utama. Menjual produk usang sudah cukup untuk mencegah kebocoran teknologi dan menutup biaya. Di sisi lain, para pemimpin Tiongkok bersikeras untuk tidak menjual senjata, karena yakin bahwa mereka tidak akan menjadi negara yang damai. Negara-negara kecil di sekitar Tiongkok, terutama Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia, telah berteriak-teriak tentang ancaman Tiongkok. Apakah mereka pikir jika Anda tidak menjual senjata, mereka tidak akan menargetkan Anda? Mereka tetap akan menyalahkan Anda. Mereka mencari alasan untuk menuduh seseorang. Banyak orang tidak mengerti, dan itu adalah celah dalam pemikiran mereka. Dengan melakukan ini, negara-negara tersebut dapat memperlambat pembangunan ekonomi Tiongkok, dan mereka tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Jadi mengapa tidak? Konversi militer ke sipil telah mengubah 2/3 perusahaan industri militer menjadi perusahaan swasta. Tetapi berapa banyak yang berhasil? Kurang dari 1/10. Mereka tidak tahu untuk apa teknologi militer asli akan digunakan jika dialihkan untuk penggunaan sipil. Hal ini menyebabkan fenomena aneh setiap kali suatu produk menjadi populer, banjir produk identik dari merek lain akan muncul, dan semua orang merugi. Awalnya, transformasi Harbin Aircraft Industry Group tidak sepenuhnya berhasil. Meskipun tidak merugi, keuntungannya juga tidak banyak. Namun, mulai tahun sebelumnya, keuntungan Harbin Aircraft Industry Group meroket, didorong oleh proyek pelembab udara. Kemudian, mereka membeli tungku listrik berdaya ultra tinggi, mengatasi tantangan jangka panjang dan secara signifikan mengurangi biaya produksi helikopter. Hal ini kembali menarik perhatian para petinggi, yang menyadari kemampuan Hou Haitao. Namun, tak lama kemudian, Hou Haitao kembali mengejutkan mereka dengan mengakuisisi sejumlah besar teknologi manufaktur pesawat Soviet, khususnya teknologi mesin, yang krusial bagi negara. Namun, Harbin Aircraft Industry Group tidak lagi memiliki laboratorium canggih, sehingga otoritas Shenyang, dengan satu perintah, menyita teknologi mesin pesawat, termasuk prototipenya. Namun, Hou Haitao kemudian mengakuisisi teknologi manufaktur helikopter, spesialisasi Harbin Aircraft Industry Group, dan tidak ada alasan bagi para petinggi untuk menyitanya lagi. Namun, penelitian, pengembangan, dan produksi helikopter membutuhkan dana yang signifikan, yang mana sumber daya Harbin Aircraft Industry Group terbatas, sehingga mereka mengajukan petisi kepada para petinggi, meminta pendanaan. Tujuan utama Hou Haitao adalah mengubah Harbin Aircraft Industry Group menjadi perusahaan industri militer. Meskipun status Harbin Aircraft Industry Group saat ini relatif unik, statusnya masih jauh dari sebelum transformasi. Dulu, baik kota maupun provinsi tidak memiliki kendali atas Harbin Aircraft Industry Group. Kini, bahkan kota pun ikut campur atas sebidang tanah. Frustrasi terbesar Hou Haitao adalah Harbin Aircraft Industry Group kini harus membayar pajak yang besar, sementara kota hanya memungut pajak dan mengabaikan produksi serta operasionalnya, tanpa memberikan dukungan sama sekali. Dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan kota, Harbin Aircraft Industry Group pada dasarnya bagaikan ibu tiri. Kini, kesempatannya akhirnya tiba. Melalui Feng Yu, Hou Haitao telah memperoleh teknologi seri MiG, yang membuatnya mendapatkan perhatian besar dari otoritas yang lebih tinggi. Hou Haitao ingin Harbin Aircraft Industry Group diubah kembali menjadi perusahaan industri militer, dan otoritas yang lebih tinggi sedang mempertimbangkannya. Jenderal Shen, mewakili militer, telah menemui Hou Haitao untuk membahas kemungkinan pembentukan perusahaan gabungan militer sipil, setengah militer dan setengah sipil, serupa dengan yang ada di Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat. Tentu saja, grup industri pesawat terbang Harbin tidak perlu lagi membayar pajak dan akan menerima berbagai kebijakan preferensial. Di saat yang sama, Hou Haitao juga akan dapat meraih pangkat Mayor Jenderal. Hal ini telah dikonfirmasi di atas. Yang ingin diperjuangkan Hou Haitao adalah integrasi militer dan sipil. Artinya, ia menginginkan nama baik militer, kebijakan, dan dukungan sipil. Ia teringat percakapannya dengan Feng Yu sebelumnya. Perusahaan-perusahaan Jepang seperti Mitsubishi, Fuji, dan Nikon dulunya merupakan perusahaan industri militer. Meskipun secara nominal beralih ke penggunaan sipil, mereka tidak pernah meninggalkan riset militer dan menggunakan keuntungan dari produk sipil untuk mensubsidi riset militer. Jika terjadi perang, mereka dapat memproduksi produk militer dalam waktu singkat. Mitsubishi membangun tank, Fuji membangun pesawat, dan Nikon membangun teleskop. Truk, mobil, kamera, dan produk mereka lainnya sangat diminati di seluruh dunia, menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Feng Yu menyebutkan gagasan mengintegrasikan sektor militer dan sipil, sebuah metode yang saat ini digunakan oleh negara-negara maju di Eropa dan Amerika, dan sangat berhasil. Namun, di Tiongkok, tidak ada preseden seperti itu. Feng Yu berkata bahwa jika Hou Haitao berhasil, ia pasti akan meninggalkan jejak abadi dalam sejarah Tiongkok. Pernyataan Feng Yu saat itu sangat berkesan bagi Hou Haitao, dan ia telah bekerja keras untuk mencapainya. Kini setelah melihat secercah harapan, ia tentu tidak akan menyerah. Namun, atasannya juga berada dalam dilema.
karena tidak ada preseden. Perusahaan militer adalah perusahaan militer, dan perusahaan swasta adalah perusahaan swasta. Bagaimana mungkin mereka disamakan? Meskipun ada di luar negeri, mereka belum tentu cocok untuk Tiongkok. Hou Haitao, khususnya, menginginkan nama dan perlakuan layaknya perusahaan militer sekaligus memproduksi produk sipil. Ini merupakan investasi yang signifikan, dan para petinggi terus memperdebatkan masalah ini tanpa henti. Akhirnya, setelah berdiskusi, para petinggi memutuskan untuk menggunakan Harbin Aircraft Industry Group sebagai proyek percontohan. Jika berhasil, proyek ini akan mencegah kegagalan transformasi perusahaan militer lainnya, mengurangi tekanan ekonomi, dan bahkan menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar. Feng Yu tidak tahu bagaimana pernyataannya yang santai itu akan berdampak pada Harbin Aircraft Industry Group dan reformasi perusahaan militer Tiongkok. Sementara Hou Haitao memberikan laporan terperinci kepada Jenderal Shen, Feng Yu sedang menonton berita orang hebat itu sedang dalam perjalanan ke selatan. Sejak 2 minggu lalu, pasar saham sedikit melemah, dan Feng Yu mengutus orang-orang untuk membeli saham, mengalokasikan semua likuiditas yang tersedia untuk saham, terutama yang terdaftar di Bursa Efek Shanghai dan Shenzhen. Feng Yu ingat betul bahwa di kehidupan sebelumnya, setelah tur ke selatan sang tokoh besar, pidatonya yang bertujuan untuk merangsang ekonomi keuangan justru memicu hiruk-pikuk pembelian saham, menyebabkan harga saham melonjak 500% hanya dalam beberapa hari. Feng Yu dengan cermat menganalisis situasi dan menyimpulkan bahwa dengan dukungan kebijakan nasional dan fakta bahwa kebanyakan orang saat ini kurang memiliki pengetahuan tentang saham dan cenderung mengejar kenaikan harga serta mengikuti arus, pasar saham pasti akan memasuki pasar bullish pertamanya. Feng Yu belum menggunakan dana dari Hong Kong, dan membiarkan Ho Siuke terus berinvestasi secara konservatif di emas London. Ia awalnya berencana untuk mentransfer dana dari Hong Kong ke daratan dan membeli saham untuk meraup keuntungan besar. Namun, mengingat kondisi nasional saat ini, memasukkan terlalu banyak modal asing akan sangat merepotkan. Kalaupun ada, itu tidak akan cukup untuk membeli saham sebanyak itu, dan mentransfernya nanti akan lebih sulit lagi. Feng Yu cukup melunasi pinjaman dari Bank Hong Kong dan mengambil kembali saham yang telah ia janjikan. Dengan uang yang ia hasilkan dari saham-saham ini, Feng Yu mampu melakukan banyak hal di daratan yang sebelumnya ia impikan tetapi tidak dapat ia wujudkan. Burung pertama yang menjulurkan kepalanya akan dihajar. Sistem hukum pada masa itu tidak sekuat di masa-masa selanjutnya, dan sikap resmi merajalela. Feng Yu tidak ingin menjadi sasaran. Setengah langkah di depan dianggap jenius, selangkah di depan dianggap monster. Saya ingin elektron vakum senilai 10.000 yuan. Apa? Kehabisan stok? Industri ringan dan tekstil juga bisa. Cepat. Giliran saya sekarang. Saham apa saja yang Anda punya? Oke, saya ambil yang ini juga. Harganya 8.000 yuan. Saya ingin saham senilai 100.000 yuan. Apapun yang Anda punya, saya ambil. Seorang pria bercincin emas besar berseru, lalu melirik ke arah yang lain, wajahnya dipenuhi rasa bangga. Orang-orang di sekitarnya berseru kagum, masing-masing menatapnya dengan iri. Pria ini benar-benar kaya. Dia pasti salah satu orang pertama yang terjun ke dunia bisnis dan telah menghasilkan banyak uang. Hal ini, pada gilirannya, meyakinkan yang lain. Mereka yang telah menghasilkan banyak uang di dunia bisnis semuanya cerdas dan cakap. Jika mereka semua membeli saham, itu berarti saham mereka pasti bagus, dijamin menghasilkan uang. Kita tidak mungkin salah untuk mengikutinya. Di 2 bursa saham utama, orang-orang terus-menerus membeli saham dalam jumlah besar, sementara yang lain memanfaatkan kenaikan harga untuk menjual saham mereka, menghasilkan sedikit keuntungan. Namun, mereka yang menjual saham mereka segera menyesali keputusan mereka. Mereka mengira harga saham telah mencapai titik tertinggi, setelah naik 30% hari ini, tetapi sekarang tampaknya terus naik. Karena masih naik, mereka berpikir untuk membelinya kembali, yakin bahwa harganya akan naik lebih tinggi lagi besok. Tidak hanya di 2 bursa saham utama, tetapi juga di konter sekuritas bank dan toko pialang di seluruh kota, aktivitas menjadi sangat sibuk, dengan antrean panjang orang yang menunggu untuk membeli dan menjual saham. Dari saat perdagangan dimulai hingga dihentikan, staf konter bekerja tanpa lelah. Setelah perdagangan berhenti, setiap staf konter menghitung volume perdagangan saham dan menemukan bahwa volume perdagangan lebih dari 10 kali lipat dari biasanya, dan harga saham terus naik. Orang-orang ini iri. Apakah benar-benar semudah itu menghasilkan uang di saham? Hanya dalam 1 hari, harganya naik 50%. Investasi 1.000 yuan telah berubah menjadi 1.500 yuan. Jika mereka berinvestasi 10.000 yuan, bukankah mereka akan menghasilkan 5.000 yuan? Itu lebih dari yang akan mereka hasilkan dalam 2 atau 3 tahun bekerja. Saham sangat panas saat ini sehingga banyak orang tidak dapat membelinya bahkan jika mereka punya uang. Tetapi karena mereka yang bertanggung jawab atas transaksi, bagaimana mungkin mereka tidak membelinya? Mereka bisa saja mengambil uang hasil penjualan orang lain dan melakukannya, tanpa sepengetahuan siapapun. Meskipun peraturan melarang mereka melakukannya, mereka bisa memilih untuk tidak membeli dan membiarkan keluarga mereka mengantre. Lalu,
Ketika saatnya tiba, mudah untuk memanipulasi saham. Xiao Yu, apa kau sudah lihat saham hari ini? Harganya naik banyak, kata Li Ziqiang dengan penuh semangat kepada Feng Yu saat makan malam. Feng Yu perlahan mengambil sepotong iga babi rebus dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Aku tahu. Sudah kubilang, sahamnya pasti akan naik. Kalau begitu, haruskah kita menjual sahamnya besok? Desak Li Ziqiang. Bahkan Wen Dongjun terus menatap Feng Yu. Keluarganya telah membeli saham senilai puluhan ribu yuan. Besok? Tidak, tunggu. Jual paling cepat minggu depan. Minggu ini akan menjadi minggu yang paling dramatis untuk saham. Setelah seminggu, pertumbuhan saham akan melambat. Meskipun akan terus naik, kenaikannya tidak akan sebanyak itu. Kita bisa menjual perlahan untuk menghindari fluktuasi harga saham yang besar. Jadi, berapa harga saham yang bisa naik minggu ini? Wen Dongjun menatap Feng Yu penuh harap. Apa yang kukatakan waktu itu? Kenaikan 3-5 kali lipat tidak akan menjadi masalah. Secara konservatif, saham kita bisa naik 5 kali lipat atau lebih. 5 kali lipat. Wen Dongjun dan Li Ziqiang bertukar pandang. Wajah keduanya berseri-seri gembira. Investasi ini benar-benar murah. Tingkat keuntungannya hampir sama bagusnya dengan perampokan. Awalnya mereka mengira keuntungan 3 kali lipat akan bagus, tetapi mereka tidak menyangka akan mendapatkan keuntungan 5 kali lipat. Mereka tidak menyadari bahwa Feng Yu tidak menjelaskan dengan jelas bahwa kenaikan 5 kali lipat yang ia sebutkan adalah kenaikan minggu ini. Saham mereka sudah hampir 2 kali lipat. Dengan kata lain, saham mereka bisa naik hampir 10 kali lipat. Tujuan awal Feng Yu adalah meningkatkan pendapatannya 8 kali lipat, dan sekarang tampaknya ia seharusnya bisa mencapainya. Ia akhirnya mengumpulkan sejumlah besar dana, dan rencana masa depannya, baik di Tiongkok maupun di luar negeri, semuanya dapat terwujud satu persatu. Setelah makan malam, Wen Dongjun buru-buru menelepon ke rumah untuk memberitahu mereka bahwa sahamnya telah melonjak. Ia berencana menjualnya minggu depan dan mengatakan harganya bisa kembali 5 kali lipat, mengubah puluhan ribu yuan menjadi lebih dari 200 ribu. Napas Wen Deguang memburu. Lebih dari 200 ribu. Itu lebih dari 200 ribu. Ia hanya menginvestasikan beberapa puluh ribu, berharap nilainya akan berlipat ganda, menabung cukup untuk pernikahan putranya. Sekarang, hasilnya jauh melampaui harapannya. Bahkan keluarganya bisa meraup keuntungan beberapa kali lipat. Lalu bagaimana dengan keluarga Feng? Keluarga Feng awalnya jauh lebih kaya daripada keluarganya, dan telah berinvestasi jauh lebih banyak. Jika investasi mereka juga berlipat ganda, bukankah itu berarti mereka bisa meraup puluhan juta? Wen Deguang masih tidak tahu berapa banyak uang yang dimiliki Feng Yu, atau berapa banyak yang telah ia investasikan. Ia berasumsi puluhan juta adalah angka astronomi, sebanding dengan nilai pasar perusahaan milik negara dengan ribuan karyawan. Keluarga Feng yang lama telah melahirkan orang-orang yang luar biasa. Untungnya, ia telah menyaksikan Feng Yu tumbuh dewasa, terutama karena Feng Yu dan Wen Dongjun bermain bersama sejak kecil. Dengan teman baik seperti itu, masa depan putranya pasti akan cerah. Sekalipun ia tidak bisa menjadi pejabat, jika ia mengikuti Feng Yu ke dunia bisnis, sekalipun ia tidak mengincar kekayaan yang berlebihan, ia seharusnya bisa menjadi orang yang cukup kaya. Wen Deguang mengeluarkan sebotol minuman keras Feng dari koleksi berharga keluarganya. Ia harus minum beberapa teguk bersama Feng tua hari ini. Tentu saja, ia senang. Apakah kau menjual semua sahammu hari ini? Saatnya mengembalikan uang itu. Seorang pemuda berusia 20-an mengaduk segelas anggur merah. 10 tahun kemudian, pemandangan ini mungkin biasa saja. Tetapi sekarang, dengan sedikit orang di Tiongkok yang minum anggur merah, pria ini berada di depan tren. Jangan khawatir, Tuan Lu. Kami telah menjual semua saham kami. Dalam waktu kurang dari 10 hari, uang kami telah meningkat 6 kali lipat. Wajah Tuan Lu berseri-seri karena kepuasan. Meskipun orang lain mungkin tidak tahu bahwa lonjakan pasar saham tak terelakkan, ia tahu betul hal itu. Ini karena pamannya, seorang pejabat tinggi di Komisi Perencanaan Negara, kebetulan bertanggung jawab atas keuangan. Pamannya tidak memiliki putra, hanya seorang putri, dan ia adalah pewaris keluarga yang telah dipersiapkan oleh pamannya. Meskipun usianya baru awal 20-an, setelah lulus dari universitas kurang dari 2 tahun yang lalu, ia sudah menjadi wakil kader tingkat seksi, dan akan dipromosikan menjadi kader tingkat seksi penuh tahun depan. Inilah kekuatan keluarganya, dan inilah keuntungannya. Tuan muda Lu tidak memiliki semangat kerja keras seperti generasi yang lebih tua, lebih suka menikmati hidup. Bagaimana jika ia bangkrut? Menjual izin adalah praktik umum di kalangannya, tetapi ia membenci hal itu. Sebaliknya, ia mendapatkan tips dari pamannya dan menemukan cara untuk menghasilkan uang sendiri. Investasi saham ini, misalnya, memang seperti itu. Dia meminjam 1 juta yuan dari orang lain, dan dalam waktu kurang dari 10 hari, jumlahnya menjadi lebih dari 6 juta yuan. Bukankah itu lebih cepat daripada menjual izin? Dan itu tidak memberi siapapun alasan untuk menuduhnya. Uang itu digelapkan dan tidak pernah sampai ke tangannya.
Namun, melalui beberapa tipu daya, keuntungannya berakhir di tangan para pengikutnya, dan tentu saja, dia masih memiliki keputusan akhir tentang bagaimana membelanjakannya. Wah, Anda melakukan pekerjaan yang hebat. Ambil 100.000 yuan itu dan belikan suplemen untuk ibumu. Tuan Muda Lu memahami prinsip menggabungkan kebaikan dengan otoritas. Terima kasih, Tuan Muda Lu. Anda orang yang paling menonjol selama penjualan saham ini, bukan? Tanya Tuan Muda Lu sambil tersenyum. Menjual jutaan saham sekaligus pasti akan membuatnya menjadi bahan pembicaraan di kota. Hah? Ada apa dengan ekspresi anak itu? Mungkinkah ada orang lain yang menjual lebih banyak saham daripada saya? Tuan Lu, sesuai instruksi Anda, saya membawa saham-saham ini ke Bursa Efek Shanghai untuk dijual. Namun hari ini, beberapa pemain besar telah muncul, masing-masing diperdagangkan di atas 5 juta, dan 2 bahkan melebihi 10 juta. Dilihat dari aksen mereka, mereka tampaknya berasal dari timur laut. Tuan Lu ingin pamer di depan teman-temannya, untuk memberitahu mereka bahwa dia, Tuan Lu, adalah orang yang paling menguntungkan. Namun hari ini, pusat perhatian telah dicuri darinya. Saham-saham yang diperdagangkannya bahkan tidak masuk dalam 5 besar hari ini, jadi bagaimana mungkin dia menjadi bintangnya? Dari timur laut? Tuan Lu menundukkan kepalanya sambil berpikir. Apakah ada nama-nama besar di timur laut? Saya belum pernah mendengar tentang mereka. Bukankah 2 putra teratas dari 3 provinsi timur laut semuanya bekerja keras di departemen pemerintah? Mereka berusia 30-an, di puncak karir mereka. Mereka tidak akan membiarkan uang mengorbankan masa depan mereka. Tetapi jika bukan mereka, siapa lagi? Mari kita cari tahu siapa orangnya. Uang sebanyak itu pantas untuk diajak berteman. Siapapun anggota keluarga pemimpin besar yang mampu menghasilkan uang sebanyak itu, mereka adalah orang-orang yang cakap dan layak mendapatkan usaha tulusnya untuk berteman. Sekarang adalah era kepemimpinan ekonomi. Jika dia terjun ke tingkat lokal dan menarik investasi, pencapaian politiknya akan mudah diraih. Dengan bantuan koneksi keluarganya, promosi jabatan akan sangat mudah. Namun, Lu Xiao dan teman-temannya tidak pernah menyangka bahwa orang-orang timur laut yang mereka selidiki sama sekali tidak memiliki latar belakang penting. Mereka hanyalah karyawan perusahaan Taihua. Feng Yu meminta Li Shiqiang untuk memimpin tim penjualan saham di Bursa Efek Shanghai, sementara ia membawa beberapa orang ke Bursa Efek Shenzhen untuk perlahan-lahan menjual saham yang awalnya dijaminkan ke bank-bank Hong Kong. Feng Yu awalnya berpikir transaksi jutaan dolar ini tidak akan menarik perhatian. Tetapi kesuksesannya baru-baru ini begitu mulus sehingga ia lupa bahwa total modal saham di seluruh pasar saham Tiongkok relatif kecil. Volume perdagangan harian Bursa Efek Shanghai dulunya hanya sekitar 5 juta. Tetapi sekarang, dengan lonjakan pasar saham, jumlahnya telah meningkat menjadi lebih dari 50 juta. Namun, Feng Yu dan rekan-rekannya masing-masing menjual jutaan, terkadang bahkan puluhan juta, setiap kali, yang mencakup lebih dari 1/10 dari total volume perdagangan. Penjualan mereka yang terus-menerus telah menyebabkan sedikit volatilitas di pasar saham. Untungnya, karena kehebohan investor, meskipun Feng Yu melakukan penjualan besar-besaran, harga saham tidak jatuh, tetapi terus naik perlahan. Para pegawai negeri sipil dan pejabat perusahaan milik negara yang terpaksa memungut saham kini menunjukkan ekspresi penyesalan di wajah mereka. Jika mereka tahu saham begitu menguntungkan, seharusnya mereka meminta lebih banyak ketika mereka dialokasikan saham. Mereka bisa mendapatkan penghasilan jauh lebih banyak daripada pekerjaan tetap mereka. Hal ini juga mendorong banyak pejabat untuk ikut-ikutan, karena mereka kebanyakan bekerja di kantor dan memiliki banyak waktu luang. Arus masuk uang yang sangat besar dari orang-orang inilah yang mendorong kemakmuran pasar saham, memungkinkannya untuk melanjutkan lintasan kenaikannya yang lambat, tanpa terpengaruh oleh penjualan harian Feng Yu yang mencapai ratusan juta.